The Strongest System, bab 261-1 lengan untuk mengatur mereka semua. Bam, kuil itu runtuh seluruhnya saat awan debu memenuhi ruang bawah tanah, tidak memungkinkan siapapun untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Berderak, dari dalam reruntuhan terdengar suara yang membuat merinding. Lin Fan mencengkeram kapak abadi miliknya dengan erat. Pertarungan di depan mungkin akan sangat sulit. Tiba-tiba, seberkas cahaya hitam keluar dari dalam reruntuhan. Ia menembus apapun yang menghalangi jalannya, langsung ke langit. Di luar laut setan mati, 6 tetua sekte, kepala keluarga Yao, dan Kaisar Qin sedang menunggu dengan sabar. Ketika mereka melihat bangkitnya kembali berkas cahaya hitam, wajah mereka masing-masing berubah. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi di bawah, mereka menyimpulkan bahwa seseorang pasti telah mendapatkan harta karun itu. Tapi pertanyaannya adalah, siapa itu? Adapun para seniman bela diri gelandangan itu, mereka telah memasang semua jebakan dan penjaga mereka. Saat salah satu dari mereka keluar dari tempat terlarang, orang-orang ini pasti akan membunuh mereka dan mengambil semua yang mereka miliki. Mereka juga datang ke Laut Setan Mati ketika mereka lebih lemah. Meskipun dikatakan ada peluang untuk mendapatkan barang yang sangat langka, peluang itu sangat kecil. Terlepas dari status mereka saat ini, item tersebut masih cukup layak untuk mereka. Tapi sekarang rangkaian perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini terjadi di Lautan Iblis Mati. Ini mungkin berarti item Heaven Revolting pasti telah muncul. Kaisar Qin juga dipenuhi kekhawatiran. Dia juga merasa tidak nyaman, tapi dia tidak tahu pasti sumber perasaan ini. Yang dia harapkan hanyalah putranya akan selamat. Mengenai harta karun 7 orang suci, dia telah memeriksa catatannya, dan sepertinya ada makhluk luar biasa yang pernah ada juga. Namun jarak waktu mereka terlalu jauh. Oleh karena itu, informasi mengenai dirinya kurang. Namun, sudah dipastikan bahwa dia telah meninggalkan sesuatu. Sekarang setelah putranya sendiri jatuh, Kaisar Qin bertanya-tanya apakah dia telah mendapatkan harta karun itu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, dia mengira putranya pasti terkena penyakit itu. Bagaimanapun, putranya memiliki peta harta karun rahasia. Tapi apa yang Kaisar Qin tidak ketahui adalah bahwa setiap orang yang tiba di sini juga memiliki salinannya. Dan tentu saja, alasan dibalik itu semua adalah karena putra kesayangannya. Bawah tanah, Lin Fan juga menutup matanya. Sinar hitam ini memberinya perasaan tidak enak. Sepertinya ini adalah sumber sinar hitam pertama yang bertahan sepanjang hari dan malam. Kali ini, sinar hitam itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Di dalam reruntuhan, Lin Fan melihat peti mati tua didirikan. Peti mati itu tampak kuno dan misterius, dan dipenuhi dengan ukiran rune dan simbol rumit di atasnya. Rune itu tidak lagi bersinar, dan telah lama kehilangan pesonanya. Di permukaan peti mati ini melingkari rantai logam. Tapi sama seperti rune, rantai itu juga sudah lama kehilangan efeknya. Hati Lin Fan melonjak kembali. Monster macam apa yang tersembunyi di dalamnya yang membutuhkan segel berlapis-lapis? Mungkinkah itu iblis yang tiada taranya atau semacamnya? Menghadapi kemungkinan bertarung melawan sesuatu yang begitu kuat membuat Lin Fan merasa sedikit bingung juga. Dia sudah terbiasa dengan semua pertempuran kecil dan santai selama ini. Sekarang setelah kakinya terbentur sesuatu yang kasar, dia mulai merasa gugup. Dia berdoa di dalam dirinya, tolong, jangan biarkan ini menjadi sesuatu yang terlalu sakit, tolong. Kamu pasti bisa menjadi sedikit lebih kuat dari biasanya, tapi tolong jangan menjadi sesuatu yang terlalu saleh. Ya Tuhan. Hah. Suara nafas yang menyayat hati terdengar dari dalam peti mati. Suara ini seperti firasat awal yang tidak menyenangkan, menyebabkan seseorang merasa merinding. Hah. Lagi. Ledakan. Lin Fan mengangkat kepalanya karena suara yang tiba-tiba itu. Pusaran awan hitam tiba-tiba muncul di angkasa di atas. Berputar terus-menerus, ia melolong dengan suara hembusan angin, sambil berderak karena petir. Tiba-tiba, roh muncul di keempat dinding dan mulai melolong juga. Roh-roh itu telah tinggal di dalam tembok. Namun dengan munculnya pusaran tersebut, semuanya tersedot ke dalamnya satu persatu. Lin Fan mundur beberapa langkah. Ibu T***, aku akan memukulmu dengan keras saat kamu terjatuh. Apa yang terjadi saat ini jelas merupakan awal dari pembukaan segel peti mati tersebut.
Lin Fan bermaksud memecahkan peti mati itu sebelum sempat keluar. Cahaya segera mengelilingi Lin Fan. Mata nakal Lin Fan berubah menjadi sangat serius dan tegas juga. Jari nirwana, pedang cakrawala, ... Kekosongan itu bergetar hebat. Kedua aura itu bercampur satu sama lain dengan kuat, dan berputar menjadi sinar panjang, menghancurkan seluruh kehampaan. Bam! Lin Fan tidak bisa mempercayai matanya. Pusaran hitam itu baik-baik saja tanpa satupun goresan sambil terus menyalurkan energi terakhirnya. Tidak berguna. Lin Fan panik. Boom. Pusaran hitam yang mengalir panjang tiba-tiba memuncak menjadi satu bola. Dalam sekejap mata, semuanya mengalir ke dalam peti mati tanpa satu suara atau jejak pun. Semuanya menjadi sunyi, tanpa ada gerakan tambahan. Peti mati batu yang didirikan dikelilingi oleh kabut hitam. Kabut itu seperti wajah yang tampak jahat, berputar-putar sesuka hatinya, seolah mengejek seluruh dunia. Dan saat itu, peti batu itu meledak hingga terbuka. Bagian dalam peti mati dipenuhi asap hitam. Lengan raksasa berwarna hitam pekat terentang dari dalam. Telapak tangannya juga seluruhnya berwarna hitam, tapi kuku jarinya berwarna hijau tua. Saat tangan itu muncul, semua asap hitam mulai berputar dan menyusut, akhirnya merembes seluruhnya ke dalam lengan. Ketika Lin Fan akhirnya menjelaskan apa itu, dia juga tercengang. Tidak disangka itu hanyalah lengan belaka. Sebuah lengan tanpa tubuh. Lengan raksasa hitam pekat itu berkilau terang dengan cahaya yang membuat tulang punggung seseorang merinding. Serangkaian kata-kata kecil berwarna emas melingkari lengan seperti rantai. Meskipun Lin Fan tidak dapat memahami kata-katanya, dia bisa merasakan aura kuno yang terpancar darinya. Tiba-tiba tangan itu bergetar sedikit. Sisik-sisik kecil mulai muncul dan melapisi seluruh lengan. Seolah-olah mereka telah kehilangan rumah, kata-kata emas yang sangat kecil itu melayang di udara satu persatu. Lin Fan menelan ludahnya sekali lagi. Dia tidak akan mempermalukan siapapun jika dia mengatakan bahwa dia tidak takut saat ini. Ciki, yang bersembunyi di suatu tempat sambil melihat pemandangan itu, juga sangat takut hingga dia menyembunyikan kepala ayam kecilnya di bawah sayapnya dan gemetaran tanpa henti. Terbukti, dia berada di puncak ketakutannya. Kelima jari lengannya perlahan terentang hingga terbuka sebelum menutup kembali, mengeluarkan suara retakan tulang yang terus-menerus. Seolah-olah lengannya terasa kaku setelah sekian lama dikunci. Lin Fan segera memeriksa sistem untuk memeriksa basis budidaya lengan ini. Petik 1 tanda tanya petik 1. Ketiga tanda tanya ini membuat Lin Fan tercengang. Hanya ada dua kemungkinan. Entah sistem tidak dapat memverifikasi basis budidaya pihak lain, yang merupakan kasus terbaik, atau basis budidaya pihak lain mungkin sangat tinggi sehingga bahkan sistem tidak dapat memahaminya. Dan tentu saja, Lin Fan berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kasus pertama. Seolah merasakan kehadiran Lin Fan, kelima jari tangan itu tiba-tiba terbuka. 5 berkas cahaya hitam, yang seperti bilah yang tidak bisa diblokir, terbang menuju Lin Fan, mencoba untuk mengirisnya. Pedang cakrawala. Karena terkejut, Lin Fan segera menggunakan sword wheel-nya dan melemparkannya ke arah 5 berkas cahaya hitam. Namun di bawah tatapan mata Lin Fan yang menakutkan, aura pedangnya langsung hancur dan tidak mampu menahan kekuatan mereka sama sekali. Bam! 5 pancaran cahaya hitam berbenturan dengan kapak abadi saat kekuatan resultan yang kuat melemparkan Lin Fan ke belakang sejauh beberapa ratus meter. Lin Fan hanya bisa menatap lengan raksasa itu dengan mulut ternganga. Meskipun keadaan tubuh fisiknya adalah tingkat kultivasi penuh surgawi yang lebih rendah, tangannya gemetar saat ini, bahkan setelah memblokir serangan dengan kapak abadi. Betapa kuat! Bab 262, Lagu Terakhir. Lin Fan tidak bisa berkata-kata sekarang. Serius sekarang. Apakah dia semakin lemah atau bagaimana? Tidak disangka dia bahkan bisa menangani lengan saat ini. Tiba-tiba, lengan itu menghilang ke dalam kehampaan tepat di depan mata Lin Fan. Lin Fan mengamati sekelilingnya dengan waspada. Meskipun itu hanya sebuah lengan yang dia hadapi, itu adalah lengan yang sangat kuat. Dia merasakan kekosongan di belakangnya bergetar. Berbalik seketika, Lin Fan mengayunkan kapak abadi miliknya. Denting, dentang, lengan dan kapak abadi saling berbenturan. Namun, meski merupakan senjata legendaris, kapak abadi bahkan tidak meninggalkan goresan di lengannya. Menakutkan,
Ini sangat menakutkan. Tak disangka bahkan kondisi tubuh fisik Lin Fan tidak dapat menahan tebasan kapak abadi, namun lengan ini hanya ada di sini dan bertindak seolah-olah tidak ada yang salah sama sekali. Tangan raksasa itu mengangkat dirinya tinggi-tinggi ke udara. Memiliki aura yang sangat besar, energi mulai memuncak ke arah tangan saat kabut hitam mulai berputar dan berputar di udara juga. Tangannya begitu besar sehingga bisa menutupi langit saat ini, membuat Lin Fan merasa tertekan. Hegemoni Raja Naga, meningkatkan kekuatannya dengan naga emas melingkari tubuhnya, Lin Fan mencengkeram kapak abadi dan berteriak dengan marah. Cakrawala, energi sejati meletus dari dalam Lin Fan saat tubuhnya bermandikan cahaya kemasan. Kapak abadi bersinar terang saat dia mengayunkannya ke depan. Kekosongan itu pecah berkeping-keping. Seolah-olah cahaya menyilaukan dari kapak abadi telah mengoyak seluruh kehampaan, membentuk aliran energi antara dunia nyata dan dunia nyata. Dalam aliran ini, jalur jaringan energi mengalir bebas. Meskipun ini semua hanyalah gambar, ini adalah keterampilan terkuat yang diketahui Lin Fan sampai sekarang. Bahkan, jari nirwana, yang kuat pun tidak dapat menahan satu jari pun pada posisi pertama dari 3 posisi pemisahan surga ini. Saat ini, konsentrasi Lin Fan berada pada puncaknya. Dia seperti pria telanjang yang memegang kapak abadi, bertekad untuk memecah kekacauan ini. Sebuah keran telah terbuka di dalam Lin Fan secara internal saat energi sejatinya menyembur keluar dengan bebas. Boom. Kapak itu sangat mempesona pada saat ini. Saat itu bersentuhan dengan tangan, seolah-olah seluruh langit nyaris tidak menahan pukulan agar tidak terkoyak. Apakah sudah selesai? Lin Fan mendengus berat. Dia telah menghabiskan separuh energi sejatinya hanya dengan satu serangan ini. Dia memiliki keyakinan bahwa dia bahkan bisa membunuh makhluk surgawi yang lebih hebat dengan serangan ini, apalagi hanya dengan tangan ini. Menghancurkan. Saat itu, Lin Fan terkejut mengetahui bahwa tangan itu baik-baik saja. Selain sedikit penurunan kekuatan, ia tidak terluka. Ini, bam, seluruh laut setan mati mulai bergetar hebat. Keempat dinding mulai runtuh seolah-olah terkoyak oleh kekuatannya. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 5 juta. Lin Fan memuntahkan seteguk darah segar. Dia bisa merasakan tulangnya hancur berkeping-keping hanya dengan satu serangan itu. Jika bukan karena dia memiliki tubuh iblis abadi dan laut darah, dia mungkin akan mati dalam sekejap. Blood Sea bekerja tanpa lelah untuk memperbaiki tubuhnya saat ini. Berjuang untuk merogoh karung penyimpanannya, Lin Fan mengeluarkan pil dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Pil-pil yang berharga sebagai permata bagi orang luar ini hanyalah barang pertahanan bagi Lin Fan. Ding, konversikan sebagai poin pengalaman. Mendengar pemberitahuan sistem, Lin Fan tidak bisa menahan amarahnya. Ubahlah ibumu. Gunakan sebagai obat. Biasanya, ketika Lin Fan mengonsumsi pil, dia selalu menggunakannya sebagai poin pengalaman. Tapi tak disangka dia harus bergantung pada aspek pengobatan saat ini. Saat pil memasuki mulutnya, energi menenangkan yang besar mengalir ke seluruh tubuhnya, meremajakan lukanya sedikit demi sedikit. Masih terengah-engah, Lin Fan mencengkeram kapak abadi. Pukulan yang satu itu telah mengubah Lin Fan menjadi manusia berdarah, dengan darah mengucur dari kulitnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Mungkin kali ini dia akan benar-benar mati. Berbalik, dia melihat ke arah Ciki, yang masih bersembunyi, dan menganggukkan kepalanya sambil mengucapkan sesuatu. Tetap di sana, jangan keluar. Melihat keadaan Lin Fan, Ciki diliputi ketakutan. Teror terpancar di mata Ciki saat tubuh tak berbulunya menggigil terus-menerus. Lengan yang dilapisi dengan armor bersisik hanya melayang di udara dengan lembut, seolah-olah sedang menunggu dalam antisipasi. Lin Fan mungkin seperti seekor semut di lengannya, seekor semut yang dapat dengan mudah diremasnya dalam sekejap. Tapi membayangkan seekor semut bisa menghasilkan kekuatan seperti itu menimbulkan rasa penasaran. Namun, pada akhirnya, seekor semut tetaplah seekor semut, tidak layak disebutkan. Lin Fan menyeka darah dari mulutnya dan menunjuk ke tangan hitam itu, ayo. Tangan itu menghilang ke dalam kehampaan dan muncul di hadapan Lin Fan sekali lagi. Meskipun Lin Fan bisa merasakan gerakan tangannya, tubuhnya tidak bisa lagi mengejar kecepatan ini. Bam! Dengan satu tamparan,
Kekuatan penghancur yang diturunkan dari surga ini membuat tulang Lin Fan retak karena tekanan sekali lagi. Hahaha. Lin Fan terbaring di tanah. Dia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk mengangkat kapak abadi. Ini benarkah? Apakah warisan Sekte Iblis Suci akan hancur di sini? Tidak, dia masih memiliki Zhang Ergou dan murid-muridnya yang lain. Sekte Iblis Suci tidak akan mati di sini. Tapi, pertikaian darahnya dengan kakak seniornya, Niming Yang. Lin Fan berbaring di tanah saat dadanya berdenyut naik turun. Darah segar terus mengalir dari tubuh Lin Fan yang hancur tanpa henti. Di kejauhan, tangan hitam pekat itu mengangkat satu jari. Cahaya hitam mengelilingi jari itu seolah bersiap untuk mendaratkan serangan terakhir pada Lin Fan. Tersembunyi di kejauhan, Ciki sangat ingin bergerak, untuk melangkah maju. Namun rasa takut membuat tubuhnya membeku. Cuck. Ciki menutup matanya dan berteriak sekuat tenaga. Seruan perang yang dahsyat ini membantu menekan rasa takut di hatinya. Lin Fan sudah menyerah dan terbaring di tanah, menunggu datangnya kematian. Tapi seruan perang Ciki membuatnya membuka mata tak percaya. Dia melihat Ciki berdiri di antara dia dan lengannya, mengangkat sayapnya yang tak berbulu tinggi-tinggi dan menangis dengan marah. Tidak, Ciki, jangan lakukan itu, Lin Fan mengkhawatirkan Ciki. Ini bukanlah lawan yang bisa dihadapi Ciki. Mengamuk dengan sungguh-sungguh, Ciki menoleh sedikit dan menatap Lin Fan dengan wajah tegas. Tersembunyi di balik kemarahan itu adalah seutas ketakutan. Kakakko. Ciki memanggil Lin Fan. Namun panggilan ini memiliki sedikit kesedihan di dalamnya. Cewek. Ciki berteriak untuk meningkatkan semangat dirinya. Menutup matanya, dia berlari menuju tangan hitam itu. Dia ingin melindungi Lin Fan. Tubuh Ciki bersinar dengan cahaya merah tanpa batas. Ini adalah satu-satunya langkah Ciki. Shinggggg. Lampu merah menghilang saat jari mengirimkan seberkas cahaya hitam menembus tubuh Ciki. Chickyy. Lin Fan melihat tubuh Ciki jatuh dari udara dan berteriak kesedihan. Darah mulai merembes keluar dari mulut Ciki saat sinar itu membuat lubang seukuran jari menembus tubuh Ciki, dari mana darah segar mengalir keluar. Cahaya di mata Ciki mulai redup. Namun dia menahan rasa sakitnya dan berjuang untuk berdiri sekali lagi. Bagi Ciki, rasa sakit ini luar biasa, begitu pula ketakutan di hatinya. Ciki memandang Lin Fan sekali lagi. Dari mata mungilnya itu, 2 butir air mata jatuh. Itu adalah air mata ketakutan, kesakitan, keengganan untuk pergi. Cuko. Ciki menangis sekali lagi. Ini adalah lagu terakhir, perpisahan Ciki dengan Lin Fan. Melompat, darah muncrat kemana-mana dari lubang di dada Ciki. Ciki menangis lebih keras karena rasa sakitnya, tapi matanya tegas dan tegas. Ciki akhirnya belajar terbang. Mengepak di udara, sayap tak berbulu itu terbang. Paruh tajamnya mematuk tangan hitam itu tanpa henti. Tapi bagi tangan hitam yang kuat, ini hanya menggelitik. Namun meski begitu, Ciki bertekad untuk tidak membiarkan hal ini mengganggu Lin Fan. Tangan itu menutup cengkeramannya pada Ciki. Chicky. Lin Fan berteriak putus asa. Terperangkap dalam genggaman tangan, Ciki menoleh untuk melihat Lin Fan untuk terakhir kalinya. Kuku. Bam. Tangan hitam itu mengencangkan cengkeramannya. Ciki menjerit kesakitan dan akhirnya darah segar menyembur ke seluruh udara dari tubuh Ciki yang hancur. Sisa-sisa Ciki jatuh ke tanah, tak bernyawa dan tidak bisa dibedakan dari darah dan dagingnya. F***CK, ibumu. Lin Fan menjerit saat dia tersandung ke arah tangan hitam itu. Setiap langkah yang diambilnya mengeluarkan banyak darah dari dirinya. Bersinar, tangan hitam itu menghilang ke dalam kehampaan sekali lagi. Saat berikutnya muncul kembali, tubuh Lin Fan telah tertusuk seluruhnya. Lin Fan batuk seteguk darah ke lengan tangan hitam itu. Mengangkat tangannya dengan susah payah, mata Lin Fan dipenuhi dengan kebencian yang tak terbatas. Kau membunuh Cikiku, milikmu benar-benar akan merenggut nyawa anjingmu. Bab 263, berikan segalanya. Langit dan bumi berbau. Lin Fan menggeram marah, ekspresi hiruk-pikuk di wajahnya. Matanya tidak lagi memiliki rasa takut di dalamnya. Bau raksasa yang bersinar tiba-tiba muncul dan berputar terus-menerus di udara.
Naga itu menari dan melingkari bau itu saat seluruh bawah tanah dipenuhi dengan aura perubahan misterius ini. Aku akan membuatmu membayar. Hati Lin Fan menjadi tenang saat dia memegang erat tangan hitam yang menembus tubuhnya. Bam! Pintu baunya terbuka. Naga itu menelan Lin Fan utuh-utuh ke dalam perutnya sebelum terbang ke dalam baunya. Ledakan. Bau langit dan bumi terbanting hingga tertutup rapat saat mereka disiram dalam keheningan. Kata-kata miniatur emas yang melayang di udara bergerak dan mengelilingi bagian luar baunya. Bersinar terang, mereka kemudian membekas pada baunya. Haha, Lin Fan mencabut tangan raksasa itu dari tubuhnya. Sebagai gantinya ada lubang besar yang menembus dadanya, di mana darah menyembur keluar seperti air terjun. Nafas Lin Fan semakin tergesa-gesa. Dia berjuang untuk terus berdiri. Melihat tangan raksasa itu, dia menyeringai dingin. Tangan raksasa itu berulang kali membenturkan bau langit dan bumi. Dapat dirasakan bahwa ini adalah tempat yang berbahaya dari perasaan tempat yang tertutup ini. Tapi itu tidak ada gunanya. Baunya tidak mau terbuka. Melihat tangan raksasa itu meronta, Lin Fan juga tertawa marah. Meskipun dia tidak tahu berapa tingkat baunya, dia tahu bahwa bau itu bisa mencium apapun antara langit dan bumi. Cahaya hitam tiba-tiba mengelilingi tangan raksasa itu saat kekuatan kuno meletus. Seolah-olah ia merobek udara dan bertekad menghancurkan surga, tangan hitam itu meninju baunya sambil membawa kekuatan tak terbatas. Boom! Bau langit dan bumi sedikit bergetar. Riak muncul di tempat tangan itu meninju, tapi menghilang dalam sekejap. Haha, jangan sia-siakan usahamu. Ini hari kiamatmu. Lin Fan tertawa gila. Bloodsi bekerja keras untuk memperbaiki lukanya. Tapi area di mana luka-lukanya sepertinya telah disegel dengan kekuatan kuno, mencegah generasi apapun. Langit dan bumi mencium, lakukanlah. Aroma damai mulai bergemuruh saat naga itu meludahkan api ke dalamnya. Dinding mengeluarkan serangkaian cahaya terang saat api mulai berkobar dengan ganas. Saat ini, Lin Fan dan tangan hitam berada di dunia api. ARGH. Lin Fan berlutut di lantai, memegangi kepalanya dan menangis dengan tragis. Api ini sekali lagi melenyapkan fisik dan mental Lin Fan. Segalanya, segala sesuatu di dunia ini akan tercium oleh baunya. Masa depan, masa kini, masa lalu. Kenangan, kesadaran. Semuanya disertakan. Tangan hitam itu terjatuh di dalam baunya saat cahaya menyilaukan muncul darinya. Ia ingin menahan kekuatan baunya, tapi cahaya gelap segera meredup saat armor skalanya mulai terkelupas berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Tangan hitam itu menghantam bau itu berulang kali. Namun tak lama kemudian, tangan hitam itu menggeliat kesakitan saat terjatuh dari melayang di udara. Haha, melihat keadaan tangannya yang tragis, Lin Fan juga tertawa seperti psikopat. Bahkan jika dia harus mati, tangan ini harus mati juga. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 5 juta. Ding, Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 5 juta. Tangan hitam itu masih meronta. Di permukaan hitam tangan, kekuatan kuno meletus, mencoba memblokir kekuatan bau langit dan bumi. Mencium lebih keras. Lin Fan memberikan segalanya. Bam! Energi yang mulai melingkari tangan hitam itu terkoyak dan hancur. Kekuatan baunya bahkan bisa menghancurkan langit dan bumi. Ding! Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 6 juta. Ding! Selamat atas leveling, tubuh iblis abadi. Tingkat 17. Saat ini, kaki kanan Lin Fan telah menghilang. Meskipun poin pengalaman tubuh iblis abadi meningkat dengan cepat, kerusakan yang diterima Lin Fan juga sangat besar. Kaki kanannya sudah tercium seluruhnya sekarang. Bau langit dan bumi digunakan oleh Lin Fan untuk melebur senjata, tetapi bau itu sendiri tidak membedakan apa yang ada di dalamnya. Apapun yang masuk ke dalamnya akan tercium. Piak, tangan hitam raksasa itu juga jatuh ke tanah dari baunya. Melawan bau yang sangat kuat, tangan hitam itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Dari kelima jarinya yang sangat kuat, ia kehilangan salah satunya. Namun tangan hitam itu juga tidak menyerah. Berbalik, itu mengarah ke Lin Fan dengan 4 jari yang tersisa. Bergeser perlahan dalam baunya, ia bertekad untuk membunuh orang yang menyeret dirinya masuk. Nafas Lin Fan menjadi semakin tergesa-gesa saat tubuhnya juga hancur.
Tapi dia masih bisa mengetahui apa yang sedang dilakukan lengan itu saat dia melontarkan tatapan maut ke lengan itu. Kamu ingin membunuhku dan meninggalkan tempat ini. Pergilah. Lin Fan tertawa dingin. Bau yang paling kuat. Ding. Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 100 juta. Di luar lautan setan mati. Masa melayang di atas tanah terlarang sambil memandangi pemandangan di depan mereka dengan rasa tidak percaya. Mereka tidak menyangka lautan iblis mati akan runtuh seluruhnya. Tanahnya tenggelam, dan air laut bergemuruh hebat. Apa yang sedang terjadi? Wajah Penatua King Huo sangat buruk. Murid sektenya masih ada di dalam sana. Kepala keluarga Yao merasakan firasat buruk. Perubahan yang terjadi di Laut Setan Mati baru-baru ini jauh dari ekspektasi awalnya. Mungkinkah sesuatu yang besar telah terjadi? Putra, Kaisar Qin merasa sangat tidak enak. Tapi air laut yang menutupi Laut Setan Mati terus mengalir masuk, menutupi tanah terlarang di bawahnya. Membantu. Saat itu, panggilan darurat terdengar dari derasnya air laut. Seseorang keluar. Wajah Penatua King Huo berubah. Dia memutar telapak tangannya dengan gerakan berputar. Meskipun air laut memancar seperti arus deras, di bawah kendali Penatua King Huo, air laut perlahan-lahan berputar seperti pusaran air sebelum menetes setetes demi setetes. Ini adalah kekuatan seseorang yang dapat memahami jalur jaringan energi, kemampuan untuk mengubah hal yang mustahil menjadi sebuah kemungkinan. Itu adalah murid dari Sekte Api-Api kami. Ketika melihat siapa orang itu, hati Penatua King Huo melonjak. Satu demi satu, murid-murid sekte lain mulai keluar juga, membiarkan para sesepuh lainnya menarik napas lega. Namun tatapan Kaisar Qin tidak bergerak. Di mana putranya yang berharga? Apa yang terjadi di bawah? Mereka yang datang segera diinterogasi. Pasti ada sesuatu yang aneh dengan Laut Setan Mati. Ini bukan seperti yang tertulis dalam catatan mereka. Elder, di bawah ini terlalu menakutkan. Kakak-kakakku semuanya mati. Salah satu murid Sekte Api-Api yang melarikan diri berteriak. Mereka telah bertemu dengan segala jenis binatang di bawah, tapi yang paling menakutkan di antara mereka semua adalah raksasa yang menyala-nyala. Bagaimana dengan kakak seniormu Cheng? Penatua King Huo bertanya. Elder, saya tidak tahu. Sejak kami memasuki tempat itu, kami semua dikirim ke lokasi yang berbeda. Adapun kakak senior Cheng, saya sama sekali tidak tahu di mana dia berada. Elder, itu bukan tempat terlarang di bawah sana. Ini bisa dibilang neraka. Binatang buas di dalamnya terlalu menakutkan. Apakah kamu melihat anakku? Dia tidak terlalu tinggi, cukup pendek sekarang. Kaisar Qin bertanya dengan cemas. Dia belum melihat putranya muncul dan merasa cemas. Tidak tahu. Kami juga tidak tahu. Satu demi satu, para murid menggelengkan kepala. Mereka tidak pernah ingin memasuki tempat ini lagi. Bahkan bisa melihat terang hari adalah kekayaan terbesar sepanjang hidup mereka. Jika bukan karena fakta bahwa seluruh lautan iblis mati sudah mulai runtuh, mustahil mereka bisa keluar juga. Bab 264, akhirnya, Lin Fan abadi. Menurut legenda, ada seekor burung. Ia terbang jauh melintasi 9 langit. Ia tidak akan pernah hinggap pada apapun selain pohon payung, atau memakan apapun selain bambu. Itu akan mendarat setiap 500 tahun sekali. Dan pada hari pendaratan itu akan menjadi hari nirwana. Melalui setiap nirwana, ia harus menanggung cobaan nyala api dan kematian. Namun setelah setiap nirwana, bulunya akan semakin indah, suaranya semakin tajam, dan semangatnya semakin kuat. Dan ketika ia melebarkan sayapnya ke langit sekali lagi, cahayanya yang menyilaukan akan menerangi seluruh dunia. Nirwana Phoenix. Kelahiran kembali melalui api. Yang tersisa dari Ciki hanyalah campuran daging dan darah, tergeletak diam. Bercak darah berwarna merah cerah seperti nyala api. Tiba-tiba, darahnya tampak menjadi hidup. Seperti peri api kecil, mereka menari-nari dan membungkus tubuh Ciki, seolah-olah darah itu sedang berdoa kepada Tuhan yang telah lama berduka. Suara air mengalir terdengar, tiba-tiba, darahnya menyala. Api yang dipenuhi dengan kekuatan hidup menutupi tubuh Ciki. Terbakar, terbakar. Seolah-olah waktu dan ruang itu sendiri terbakar habis oleh nyala api ini. Nyala api terus menyala saat tubuh Ciki perlahan-lahan terbungkus dalam cangkang merah yang keras seperti batu. Meski cangkangnya terus menyala,
apinya sepertinya bisa padam kapan saja. Nirwana Phoenix dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tak terbatas. Tapi Nirwana Chiki sepertinya dipenuhi dengan kekuatan hidup yang tidak stabil, seolah-olah akan berakhir kapan saja. Di dalam langit dan bumi mencium. Lengan raksasa itu sekarang hanya seperti ilusi, kepulan asap hitam menari-nari di dalam bau, melakukan perjuangan terakhirnya melawan kekuatan bau itu. Adapun Lin Fan, tubuh fisiknya telah hancur seluruhnya. Satu-satunya yang tersisa dari Lin Fan hanyalah satu hati berwarna merah darah yang berdebar-debar di lantai baunya. Apa yang tidak disangka Lin Fan adalah bahwa di ambang kehancuran Sekte Iblis Suci saat itu, Sang Grandmaster telah menyuntikkan setetes darah kesadaran salehnya ke dalam tubuh Lin Fan. Saat ini, itu melayang dengan lembut di atas hati Lin Fan. Kekuatan kuno yang jauh berfungsi sebagai selaput kecil, menutupi hati Lin Fan dan mencegahnya mati sepenuhnya. Namun, meskipun pancaran darahnya sangat cemerlang, darahnya juga perlahan-lahan hancur karena kekuatan baunya. Selain hati, sosok ilusi duduk diam di sana. Ini adalah sisa dari kesadaran Lin Fan. Chiki, sosok ini meratap dengan tragis. Tiba-tiba, perasaan misterius muncul di hati Lin Fan. Dia bisa merasakan kekuatan hidup Chiki dari luar. Nirwana Phoenix, kelahiran kembali melalui api. Namun daya hidup Chiki lemah dan lemah, tidak mampu mempertahankan kelahiran kembali sama sekali. Nyala api kecil di cangkang Chiki menari-nari dengan berbahaya di tepinya, nyaris tidak mampu mempertahankan rezekinya. Saat itu, jantung merah yang berdebar kencang melonjak sedikit dengan nyala api menari di atasnya. Ini adalah nyala api, Pilstruhdot. Chiki, tunggu sampai kamu mendapatkan master baru. Lin Fan bergumam dalam-dalam. Nyala api Pilstruhdot melayang dengan lembut, mengabaikan batas-batas peleburan langit dan bumi. Ia melewati dinding dan menggantikan api yang sekarat di cangkang Chiki dengan makanan abadi yang menyala-nyala. Lengan hitam itu juga berada di ujung nyawanya. Tapi Lin Fan tahu bahwa satu-satunya cara untuk menghancurkan benda ini adalah dengan bertahan dan mati bersamanya. Satu-satunya hal yang terlintas dalam pikirannya saat ini hanyalah kenangan, semua impian yang dia miliki tentang menjadi nomor satu di dunia ini dan sejenisnya. Tapi itu semua terlalu sulit. Mencium. Tiba-tiba, segala sesuatu di langit dan bumi mencium berada dalam keadaan kacau. Tidak ada cahaya, tidak ada api, tidak ada apa-apa. Seolah-olah semuanya telah kembali ke awal kekacauan. Ding. Eternal Demon Body, poin pengalaman plus 1 miliar. Ding. Tubuh Iblis Abadi, level 18. Ding. Tubuh Iblis Abadi, level 19. Ding. Tubuh Iblis Abadi, level 20. Ding. Selamat atas evolusi, tubuh iblis abadi, menjadi, keabadian abadi. Keabadian abadi, keterampilan budidaya tubuh terkuat. Transfigurasi tubuh fisik, tidak dibatasi oleh hukum langit dan bumi apapun. Ding. Selamat atas peningkatan kondisi tubuh fisik ke tingkat bawah surgawi yang lebih besar. Di dalam kekacauan itu, tetesan darah segar mulai merembes ke dalamnya. Kabut hitam dari lengan raksasa yang dilebur juga merembes ke dalamnya. Kata-kata miniatur emas itu melayang di dalamnya, dan seolah tertarik oleh kekuatan misterius ini, menari dengan gembira. Sekali lagi, bau langit dan bumi mulai terlihat. Sehelai rambut melayang tanpa suara di dalam baunya. Rambutnya bersinar terang. Tiba-tiba, kehangatan muncul dari rambut. Seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri, ia mulai tumbuh semakin besar. Satu helai, 2 helai, 3, tumbuh dan berkembang. Sehelai rambut untuk menumbuhkan semuanya. Di depan, sebuah tubuh, 2 lengan, 2 kaki, sebuah jantung. Ba benjolan, detak jantungnya bergema di keos. Sosok yang muncul duduk bersila di dalam bau itu adalah Lin Fan. Dia telanjang, dengan kulit halus seperti batu giok. Kulitnya bersinar dengan cahaya yang indah dan berkilau luar biasa. Seolah-olah telah memperoleh kehidupan baru, kabut hitam memuncak menjadi sebuah lengan sekali lagi. Tapi lengan itu tidak lagi hitam. Warnanya bersinar merah, dan secara bertahap, memasuki lengan kanan Lin Fan. Setetes darah kesadaran saleh itu berubah menjadi lautan darah dan memasuki aliran darah Lin Fan, menjadi satu dengan darahnya sendiri. Saat itu, cahaya keemasan juga melintas.
Kata-kata miniatur emas itu berputar berulang kali. Akhirnya, mereka berbaris dan membekas di punggung Lin Fan. Ding! Tangan kanan berubah, lengan abadi. Ding! Menyatu dengan darah cakrawala. Ding! Menyatu dengan sutra langit dan bumi. Titik titik titik. Setelah waktu yang sangat lama, mata tertutup dari sosok itu tiba-tiba terbuka. Cahaya keemasan keluar, menyebabkan langit dan bumi mencium bergetar lembut. Aku tidak mati. Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati dan keluar dari Heaven and Earth Smelt. Melihat lingkungan yang familiar, semangatnya melonjak seketika. Milikmu benar-benar belum mati. Lin Fan berteriak dengan penuh semangat. Tangan kanannya mencengkeram erat. Bam, bam, tiba-tiba, kekosongan itu pecah. Arus energi melonjak dari dalam. Lin Fan melompat kaget. Apa yang terjadi? Berpikir bahwa lengan hitam itu masih hidup, Lin Fan memeriksa sekelilingnya dengan curiga. Tapi di tempat lain sunyi dan damai. Lin Fan mengangkat tangan kanannya. Meski terlihat sama persis seperti sebelumnya, namun terasa agak berbeda. Lin Fan sedikit mengangkat tangannya dan menggambar garis di udara dengan jarinya. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Kekosongan tempat dia menggambar garis segera terkoyak dan menghilang. Kudus. Lin Fan hanya dapat menggunakan dua kata yang bermakna ini untuk mengungkapkan perasaannya pada saat itu. Saat itu, Lin Fan tiba-tiba teringat. Ciki. Dia melihat sekeliling dengan panik. Akhirnya, dia melihat bola api menyala di dekatnya. Cewek. Lin Fan melihat cangkang merah di dalam api, merasa sangat sedih. Ciki, jangan mati padaku. Lin Fan mengangkat tangan kanannya dan menyeka air mata dari mata kanannya. Bam! Kekosongan itu terkoyak sekali lagi. Arus energi berputar dengan ganas di tempat tangan kanannya berada. Lin Fan tercengang melebihi kata-kata. Apa-apaan ini? Dia telah menghancurkan kehampaan hanya dengan mengangkat tangannya. Ini. Tapi Lin Fan tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi, karena dia menggunakan tangan kirinya untuk membelai cangkang di dalam api. Ciki, kamu mati secara tragis, teriak Lin Fan pada telur itu. Tapi jangan khawatir, aku akan selalu mengingat gambaran akhirmu yang mulia. Saat Lin Fan menangis, sebuah suara keluar dari cangkang merah. Gila, suara ini agak tidak menyenangkan, agak tidak berdaya, agak sedih. Ciki, kamu belum mati. Hati Lin Fan melonjak kegirangan. Gila, sekali lagi, peluru itu terdengar seolah-olah berkata, cepat selamatkan aku. Aku masih hidup. Tapi aku tidak punya cukup tenaga hidup. Aku punya cacat lahir. Aku tidak bisa keluar dari sini. Bab 265, begitu kuat hingga melelahkan. Ciki, diamlah di sana sebentar sementara aku mengatur pikiranku. Mengetahui bahwa Ciki baik-baik saja membuat Lin Fan menghela nafas lega lagi. Adapun apa yang terjadi di dalam Heaven and Earth Smelt, Lin Fan sangat bingung. Dia sama sekali tidak tahu tentang apa yang terjadi di dalam, namun tubuhnya telah berubah secara drastis. Karena itu, dia harus memeriksanya. Pertama-tama, dia tampaknya tidak banyak berubah dalam hal basis budidayanya. Itu masih berada pada tingkat perisurgawi yang lebih rendah. Ini aneh. Jika basis budidayanya tidak berubah, lalu bagaimana dia bisa merobek kekosongan hanya dengan satu angkat tangannya? Saat Lin Fan sedang memeriksa dirinya sendiri secara internal, dia menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada darah yang mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia jelas bisa merasakan bahwa tubuhnya terus-menerus mengumpulkan energi sejati dari langit dan bumi secara pasif. Terlebih lagi, setiap tetes darah sepertinya memiliki dunianya sendiri, namun semuanya kabur, dan dia tidak dapat melihatnya dengan baik. Tiba-tiba, pori-porinya membesar saat gelombang energi sejati memasuki tubuhnya. Ding! Poin pengalaman plus 10.000. Lin Fan berdiri di sana, rahangnya ternganga. Dia sangat takut hingga dia bisa mengencingi dirinya sendiri. Apa yang sedang terjadi? Dia mendapatkan poin pengalaman bahkan tanpa meminum pil atau membunuh binatang. Makhluk surgawi yang lebih hebat pun harus mengambil energi dan sejenisnya dengan upaya sadar mereka. Agar poin pengalamannya meningkat setiap detiknya, bukankah dia seperti bot otomatis di komputer? Seberapa kuatnya itu? Lin Fan sangat terkesan dengan kemampuan ini. Sepertinya jalannya ke depan akan berjalan sangat mulus. Melihat ke bawah ke tangan kanannya, dia juga bingung.
Sejak kapan tangan kanannya mulai terlihat seperti lengan kilin? Dan saat itu, lengan kanannya bersinar merah terang. Astaga, itu benda itu. Lin Fan tercengang. Ini adalah lengan yang sama yang dia cium di Heaven and Earth Smelt. Bagaimana hal itu berakhir dengan dia? Karena cemas, Lin Fan segera membuka panel sistem. Akhirnya dia menemukan sumbernya. Lengan abadi, asal-usulnya tidak diketahui. Tak terkalahkan selamanya. Keadaan rusak. Lengan abadi. Lin Fan baru saja hendak menggosok dagunya dengan lengan kanannya, tapi dia segera meletakkannya kembali karena terkejut. Dia bisa saja meledakkan dagunya dengan ledakan kehampaan lainnya. Sepertinya lengan raksasa ini cukup bijaksana, ya. Mengetahui bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yang Mulia, ia memilih untuk menyerah dan menyerah. Hanya saja Lin Fan belum sepenuhnya beradaptasi dengan fusi awal ini, dan membutuhkan lebih banyak waktu untuk menyesuaikan dengan level kekuatannya. Dan saat itu, Lin Fan menemukan masalah aneh lainnya. Dia menemukan punggungnya mulai gatal. Menggunakan tangannya untuk menyentuh, dia mencoba merasakan apakah ada sesuatu yang berbeda. Tetapi bagi orang seperti Lin Fan yang memiliki sistem tersebut, tidak ada yang bisa lepas dari pengetahuannya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menemukan masalahnya melalui sistem juga. Sutra Langit dan Bumi, kata-kata pertama yang muncul antara langit dan bumi. Memiliki kekuatan yang tak terbatas. Keadaan rusak. Apa-apaan ini? Mengapa semuanya dalam keadaan rusak? Namun meskipun Sutra Langit dan Bumi ini rusak, setidaknya ada gunanya, bukan? Kakuko, Chiki, yang berada dalam kondisi nirwana, berteriak sekali lagi. Terhadap kenyataan bahwa Lin Fan telah membuangnya tanpa banyak perhatian atau kekhawatiran, dia sangat tidak senang. Memikirkan bahwa dia telah berjuang dengan hidupnya untuk melindungi Lin Fan beberapa saat sebelumnya. Bagaimana mungkin Lin Fan tidak menempatkannya sebagai prioritas? Tenang, Chiki, santai. Biarkan aku memahami situasinya dulu. Lin Fan berteriak kecangkang sebelum tenggelam dalam pikirannya sekali lagi. Sutra Langit dan Bumi ini pasti mempunyai kegunaan yang sangat penting, hanya saja dia belum menemukannya. Namun yang terpenting saat ini adalah mengendalikan tangan kanannya dengan baik. Jika dia mulai menghancurkan segalanya hanya dengan mengangkat tangannya, bagaimana dia bisa terus bertahan di luar sana? Lin Fan memfokuskan semangat dan jiwanya, menstabilkan energi sejatinya. Dia kemudian mengangkat tangan kanannya dengan lembut. Bam! Lin Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia baru saja mengangkatnya, dan kekosongan itu meledak sekali lagi. Jika bukan karena fakta bahwa surga dan ruang waktu memiliki kemampuan untuk menyembuhkan dirinya sendiri, Lin Fan akan segera menghancurkan seluruh langit. Lin Fan kemudian melanjutkan eksperimennya, mencari cara berbeda untuk melakukannya. Bam! Bam! Seolah-olah kekosongan itu adalah sesuatu yang sangat rapuh. Ia terus-menerus terkoyak. Namun perlahan, Lin Fan mulai memiliki pemahaman. Ini seharusnya hanya bersifat sementara karena lengannya belum beradaptasi untuk menempel pada tubuh Lin Fan. Seiring berjalannya waktu, Lin Fan secara bertahap akan mendapatkan kembali kendali atas kekuatannya. Setelah menyadari fakta ini, Lin Fan menghela nafas lega juga. Tapi yang lebih mengejutkan Lin Fan adalah fakta bahwa tubuh iblis abadi telah berevolusi menjadi keabadian abadi. Pikiran Lin Fan kembali ke saat dia terakhir kali pingsan. Bisakah dia bertahan hanya karena tubuh iblis abadi telah berevolusi menjadi keabadian abadi? Kadang-kadang, Lin Fan bertanya-tanya apakah dia memang karakter utama dunia ini. Sampai sekarang, dia telah menghadapi berbagai macam situasi konyol di mana seseorang kemungkinan besar akan mati dalam setiap keadaan. Tapi entah bagaimana, dia berhasil keluar dari mereka dalam keadaan bersih dan hidup. Ini mirip dengan seorang pemula yang melangkah ke puncak tertinggi di dunia untuk menantang bos terhebat di luar sana hanya untuk membuat bos tersebut mati dengan cara yang lucu dan menggelikan, yang memungkinkan pemula tersebut menjadi pembangkit tenaga listrik dengan segera. Jika lengan abadi ini begitu kuat, mengapa ia tidak langsung membunuh Lin Fan sejak awal? Itu saja yang layak untuk direnungkan. Tiba-tiba, mata Lin Fan berbinar. Mungkinkah dia memiliki kemampuan untuk membuat seseorang menjadi bodoh? Semakin Lin Fan memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Memikirkan Chiki, kemungkinan itu tampak lebih nyata. Tidak peduli apapun,
Ciki adalah keturunan binatang buas kuno. Namun, sejak Lin Fan mengadopsinya, Ciki berubah menjadi semacam orang terbelakang tanpa aura dominasi seperti yang seharusnya dimiliki oleh binatang kuno. Hai, Lin Fan tidak mau memikirkan lebih jauh apakah itu benar atau salah. Dia hanya percaya pada apa yang menurutnya benar. Melihat tangan kanannya, dia hanya bisa mengangguk setuju. Dia akan menjadi sangat tak terkalahkan. Sepertinya kehidupannya mulai sekarang hanya bisa digambarkan dengan kalimat ini. Persetan dengan yang kuat, kalahkan yang lemah. Setelah ini, Lin Fan berdiri dan menepuk-nepuk punggungnya hingga bersih, siap mengeluarkan Ciki dari cangkangnya. Sungguh tangan kanan yang berbeda. Bahkan menamparkan pantatku pun terasa sedikit sakit saat ini. Sebelumnya, Lin Fan dipenuhi dengan resolusi untuk mati bersama dengan tangan raksasa itu. Tapi sekarang, dia sangat gembira melebihi apapun. Nirwana Phoenix. Kelahiran kembali melalui api. Mengenai fakta ini, Lin Fan juga mengetahuinya. Faktanya, dia cukup bersemangat melihat seperti apa Ciki setelah bereinkarnasi melalui pemandian api. Jangan khawatir, Ciki. Aku di sini untuk menyelamatkanmu sekarang. Lin Fan mengeluarkan benih kehidupan. Lin Fan telah mencoba meneliti penggunaannya sejak lama, tetapi tidak ada hasil yang nyata. Tapi tidak masalah bagi Lin Fan apa tujuan dari benda ini. Prioritas utamanya adalah mengeluarkan ayam peliharaannya. Lin Fan memegang live seed dengan tangan kanannya, yang bergetar lembut seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Tampaknya tahu apa yang akan terjadi. Kritik. Suara yang tajam dan benih kehidupan yang padat ini pecah menjadi aliran kehidupan yang bersinar, dengan lembut mengalir ke dalam cangkangnya. Kakako. Di dalam cangkangnya, Ciki berteriak gembira seolah-olah dia telah mengendus sesuatu yang indah. Ledakan. Tiba-tiba, seluruh tempat itu dilalap api. Cuckoo. Serangkaian burung gagak terdengar di udara. Di dalam api, sebuah bayangan memancarkan cahaya cemerlang. Itu sangat bersinar sehingga apapun yang ada di dunia ini akan kehilangan kilaunya jika dibandingkan dengan dunia ini. Lin Fan memandang bayangan itu dengan penuh semangat. Phoenix. Itu adalah Phoenix yang sebenarnya. Akhirnya, Ciki berubah menjadi angsa dari bebek jelek. Sayap yang megah itu, tubuh yang ramping dan melengkung, ekor yang menari-nari dengan api. Sungguh mengesankan. Seolah-olah setiap makhluk di dunia ini dimaksudkan untuk tunduk pada makhluk ciptaan kerajaan yang menakjubkan ini. Melalui nyala api, Lin Fan sangat bersemangat dan bahagia. Dia telah menunggu evolusi Ciki yang sudah lama layak diterimanya. Di bawah cakar bayangan burung Phoenix, sebatang pohon kuno juga muncul dari bawah ke atas dalam nyala api. Itu adalah pohon dengan aura kerajaan yang hebat. Ciki, aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku. Lin Fan sangat tersentuh sehingga dia menangkupkan kedua tangannya. Tidak ada yang bisa menggambarkan kegembiraannya saat ini. Cuckoo. Ciki juga berteriak bangga. Dengan ekspresi penuh harap, Lin Fan menunggu kedatangan Ciki tersayang dari balik bayang-bayang. Nyala api menghilang. Begitu pula dengan ekspresi kegembiraan di wajah Lin Fan. Ini. Lin Fan sangat terkejut hingga dia bisa mati saat ini. Ciki tetaplah Ciki dari sebelumnya, hanya saja bagian belakangnya yang dulu kosong kini memiliki ekor yang pendek. Tapi ekornya sama saja dengan diabaikan. Ciki melompat turun dari udara. Seolah baru bangun dari tidur panjang, dia membelai tubuhnya berulang kali. Cakar perkasa itu melompat ke udara ke bahu Lin Fan sekali lagi. Saat dia bangun, dia tidak bisa berhenti menggosokkan kepala ayamnya ke pipi Lin Fan. Sialan, sial. Harapan besar Lin Fan hancur seketika oleh kemunculan Ciki. Itu adalah ayam tak berbulu yang sama, meski dengan ekor ekstra. Bab 266, Pohon Parasol Mitos. Budidaya penuh surgawi kecil. Tidak disangka basis budidaya Ciki akan meledak sedemikian rupa hanya dalam satu kali nirwana. Meski penampilannya tidak banyak berubah, ekor baru yang menyembur itu pastilah produk nirwana. Ekornya memiliki bulu dan tampak ungu. Di saat yang sama, ada cincin merah melingkarinya. Hanya saja sepertinya tidak cocok jika dipadukan dengan tubuh Ciki yang aneh dan tidak berbulu ini. Baiklah sekarang, jangan khawatir Ciki. Meski penampilanmu semakin konyol, ayah tidak akan menyerah padamu. Lin Fan menepuk kepala Ciki.
Seolah-olah dia memahami semua yang baru saja dikatakan Lin Fan, Ciki memukul leher Lin Fan dengan kepala ayam kecilnya untuk mengungkapkan ketidaksenangannya. Lin Fan tertawa, tetapi pandangannya terpaku pada bibit kecil yang tumbuh. Itu hanya setinggi ibu jari. Benda apa ini? Lin Fan melihat lebih dekat. Tidak ada dokumentasi terkait hal seperti ini dalam catatan sekte. Namun bibit yang lahir dari benih kehidupan ini mengeluarkan kekuatan hidup yang kuat dan luas seperti nebula. Lin Fan melihat bibit ini. Itu telanjang tanpa sehelai daun pun. Kulit kayunya layu seperti batang kayu busuk lainnya yang ditemukan tergeletak di mana-mana. Ding, selamat karena telah menemukan pohon parasol mitos. Pohon parasol mitos, bibit. Memiliki kekuatan hidup yang tak terbatas, efek menakjubkan dan magis yang tak terhitung banyaknya. Lin Fan tidak bisa berkata-kata lagi, efek yang menakjubkan dan ajaib. Apa saja efeknya? Tidak bisakah Anda menjelaskannya lebih lanjut? Saat Lin Fan menyentuh pohon parasol mistis, bagian bawah pohon mengeluarkan banyak akar. Menempelkan diri ke lengan Lin Fan. Di bawah tatapan menakutkan Lin Fan, pohon itu menghilang. Di mana itu? Lin Fan melihat sekeliling, tetapi bibit ini menghilang begitu saja, seolah-olah telah menguap ke udara tipis. Saat itu, Lin Fan menyeringai, orang nakal. Mirip dengan menggunakan endoskopi, tubuh bagian dalam seorang seniman bela diri memiliki dunianya sendiri. Tapi itu adalah campuran kekacauan, tanpa satu objek pun yang tetap. Hanya makhluk surgawi yang lebih besar yang dapat menciptakan objek berbeda dari tubuh batinnya, menggunakan penguasaannya terhadap garis jaringan energi. Lin Fan terkejut menemukan bahwa sebatang bibit sekarang ada di tengah semua kekacauan di tubuh batinnya. Akarnya memancarkan cahaya hijau. Di tengah semua kekacauan di sekitarnya, cahaya hijau bahkan lebih menerangi. Ketika Lin Fan lebih fokus untuk merasakan bibit ini, dia bahkan lebih terkejut. Sungguh kekuatan hidup yang kuat yang dihasilkannya. Tiba-tiba, bibit itu tersentak kencang. Dengan kekuatan yang besar, sepertinya ia mengoyak langit dan bumi, menyedot semuanya. Lin Fan bisa merasakan seluruh energi sejati di sekitarnya memancar ke arahnya seperti arus deras. Meskipun sebagian besar energi sejati ini diserap oleh bibit itu sendiri, sedikit energi yang bocor segera diubah menjadi poin pengalaman. Setiap kali pori-pori Lin Fan terhirup, dia bisa mendapatkan 10.000 poin pengalaman. Dengan bibit yang bertindak sebagai katalis, jumlah ini meningkat menjadi 20.000. Lin Fan menghirup udara dingin. Jika bibit ini terus tumbuh, betapa mengerikan jadinya. Bagaimana jika itu tumbuh 10 kali lipat dari sekarang? 100, 1000, 10.000 kali. Pada saat itu, bahkan jika dia tidak melakukan apapun, poin pengalamannya juga akan melonjak. Tapi apa yang Lin Fan tidak tahu adalah bahwa dia mungkin satu-satunya orang di dunia ini yang akan menganggap pohon parasol mistis ini sebagai objek ketuhanan. Bagi kebanyakan orang, ini akan menjadi objek yang menyebabkan kematian. Tubuh manusia ada batasnya. Oleh karena itu, kecepatan seseorang dalam mengolah energi sejati pasti tidak bisa menandingi kecepatan pohon parasol mistis dalam menyerapnya. Oleh karena itu, sebelum pohon parasol mitos sempat tumbuh, pohon itu sudah meledak dari dalam karena energi sejati yang berlebihan. Namun dengan sistem ini, energi sejati yang berlebihan segera diubah menjadi poin pengalaman. Oleh karena itu, Lin Fan tidak berada dalam bahaya sama sekali. Gila, Ciki berteriak, mengungkapkan ketidaksenangannya. Rupanya Ciki sangat tidak menyukai tempat ini. Baiklah, jangan terburu-buru. Kita akan keluar dari tempat ini sekarang juga. Lin Fan membelai kepala Ciki. Benar sekali, lautan iblis mati ini adalah tempat paling berbahaya yang pernah ada. Dia datang ke sini untuk mencari harta karun 7 orang suci. Tidak disangka dia akan bertemu dengan hal seperti ini. Faktanya, bahkan tubuh 7 orang suci yang terbelah dihancurkan oleh tangan hitam raksasa itu. Mendengar hal ini, Lin Fan tidak bisa menahan nafas. Tampaknya kebijaksanaan juga datang seiring dengan pengalaman. Meskipun 7 orang suci telah hidup sangat lama di dunia ini, ia masih menemui kehancurannya di tangan-tangan raksasa ini, yang tampaknya telah hidup lebih lama lagi. Lin Fan membuang anjing hitam itu ke tempat penyimpanannya. Dengan ekspresi mengejek, dia bertanya, bagaimana rasanya? Menyebalkan, bukan?
Saat anjing hitam itu keluar, Lin Fan bisa merasakan perasaan marah yang melanda dirinya. Melihat kumpulan tulang putih yang membusuk, anjing itu semakin marah saat itu. Ini seharusnya hanya salah satu dari tubuhmu yang terbelah, bukan? Tapi jangan khawatir sekarang. Kamu masih memiliki beberapa ruang rahasia yang tersembunyi di sana-sini, bukan? Milikmu sungguh akan mencari semuanya satu per satu. Lin Fan tertawa. Guk-guk, anjing hitam itu menggonggong dengan marah sambil menginjakkan keempat kakinya ke lantai, mengeluarkan suara yang menusuk. Gila, bertengger di bahu Lin Fan, Ciki mengangkat sayapnya dan berteriak karena kekurangajaran anjing hitam ini. Melihat Lin Fan dan kemudian Ciki, anjing hitam itu akhirnya menundukkan kepalanya. Tapi, matanya masih menunjukkan ekspresi kemarahan yang tidak pantas bagi seekor anjing. Melambaikan tangannya, anjing hitam itu kembali ke gudang Lin Fan sekali lagi. Sepertinya segalanya akan menjadi lebih menyenangkan mulai sekarang. Lengan abadi itu sangat kuat. Jadi, siapakah makhluk saleh yang bisa menyegelnya di sini? Dan dari kelihatannya, lengan abadi ini bukanlah satu-satunya dari jenisnya. Lin Fan teringat pada Chiyou, pria yang dipotong-potong menjadi beberapa bagian dengan setiap bagian tubuhnya disegel di lokasi berbeda. Dari apa yang terjadi, lengan raksasa itu bermaksud untuk keluar dari tempat di mana ia disegel. Jika bukan karena penciuman langit dan bumi, itu mungkin akan berhasil. Lin Fan tidak hanya akan mati, tetapi seluruh benua Dongling juga mungkin tidak memiliki siapapun yang bisa menandinginya. Hanya satu lengan, namun ia memiliki kekuatan bertarung yang lebih besar daripada makhluk surgawi yang berkultivasi penuh. Apa yang akan terjadi jika semua bagiannya terlepas dari segelnya dan digabungkan menjadi satu lagi? Tentu saja, ini semua hanyalah dugaan Lin Fan pada akhirnya. Lin Fan menatap ke atas. Dinding hitam yang curam menghalangi jalan keluar. Mengangkat tangannya, dia membuka jari-jarinya lebar-lebar. Bam! Sebuah kekuatan luar biasa muncul dari lengan abadi. Menembus ruang dan waktu, ia terus-menerus menembus kehampaan saat dinding-dinding itu runtuh satu demi satu, memasuki kehampaan sebagai bagian dari pusaran energi juga. Keenam sekte dan keluarga Yao menderita kerugian yang sangat besar. Setiap sekte telah mengirimkan puluhan murid ke dalamnya. Namun untuk setiap 10 orang yang masuk, hanya satu orang yang kembali dengan selamat. Sedangkan sisanya, mereka sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Mungkin mereka semua telah binasa di dalam. Keenam tetua yang hadir sedang berpikir keras. Apa yang terjadi di Laut Setan Mati jauh dari harapan mereka. Mereka semua sesat sejak awal oleh keserakahan dan daya tarik harta karun. Sekarang setelah mereka memikirkannya dengan jernih, semuanya tidak pernah sesederhana ini sejak awal. Sejak kapan ada larangan memasuki Laut Setan Mati? Hanya memperbolehkan mereka yang memiliki basis budidaya di bawah tingkat langit yang lebih tinggi untuk masuk, bukankah itu jelas memilih kandidat? Tapi apa gunanya penyesalan sekarang? Semuanya sudah terlambat. Dan saat itu, Lautan Setan Mati mulai bergemuruh sekali lagi ketika air laut yang terpisah mulai berputar juga. Semua orang tercengang. Apa yang sebenarnya terjadi? Ledakan. Dan saat itu, sebuah tawa muncul dari bawah tanah terlarang. Haha, aku keluar. Bab 267, Nafas Rock. Merangkul hangatnya sinar matahari dan menghirup udara segar, hati Lin Fan terasa sangat nyaman. Ada orang di sini. Lin Fan memperhatikan bahwa orang-orang berkumpul sedikit di depan. Melihat dengan cermat, dia menemukan anggota dari 6 sekte dengan kepala keluarga Yao. Saat Lin Fan mengukurnya, mereka juga mengukur yang pertama. Melihat lubang dalam yang baru saja dilewati Lin Fan, salah satu murid tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Lubang itu sangat dalam sehingga orang bahkan tidak bisa melihat kedalamannya. Tidak ada yang tahu seberapa jauh atau dalam tanah terlarang Laut Setan Mati itu, tapi kedalamannya mungkin berkisar puluhan ribu kaki. Tetapi melihat apa yang terjadi tepat di hadapan mereka, para murid ini merasa gentar. Apakah pria ini benar-benar muncul dari kedalaman semuanya? Luar biasa. Ini luar biasa. Lin Fan melayang dengan lembut di udara, tangan di belakang punggung, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Bertengger di pundaknya, Ciki juga menyadari keberadaan orang-orang ini. Mempertahankan sayapnya, mata ayam yang seperti manik-manik itu berubah lebih tajam dari sebelumnya,
memberikan kesan dominasi juga. Semua dari 6 tetua sekte dan kepala keluarga Yao tenggelam dalam pikirannya. Siapa pria ini? Bagaimana dia bisa keluar dari tempat terlarang Laut Setan Mati begitu saja? Mungkinkah pria ini mendapatkan harta karun yang tak tertandingi di bawah? Saat pikiran mereka melintasi harta karun itu, ketujuh orang itu saling bertukar pandang saat niat membunuh memenuhi mata mereka. Bukan saja mereka tidak menerima apapun dari hal ini, mereka juga menderita kehilangan banyak murid. Bagaimana mereka bisa membiarkan orang luar ini mendapatkan tawaran sebesar itu? Seketika, ketujuh orang itu melompat ke udara untuk menghalangi jalan Lin Fan ke depan. Serahkan harta karun itu. Alis merah Elder King Huo berkedut saat dia menuntut. Meskipun mereka tidak tahu apa basis budidaya Lin Fan, mereka tahu bahwa persyaratan untuk turun adalah seseorang harus berada di bawah tingkat surgawi yang lebih tinggi. Dengan demikian, Lin Fan yang terkuat pastinya hanyalah makhluk surgawi yang lebih rendah. Dan berdasarkan waktu yang telah berlalu, tidak peduli apa yang diperoleh Lin Fan, dia pasti belum punya waktu untuk memperbaikinya atau apapun. Oleh karena itu, harta itu harus tetap disimpan dalam tempat penyimpanannya. Adik kecil di sini, ini adalah wilayah 6 sekte dan keluarga Yao. Silakan kembalikan apapun yang telah Anda peroleh dari Laut Setan Mati. Seorang tetua berjubah biru berkomentar. Meski jubahnya terlihat biasa saja, ada lambang Rock yang terukir di sana. Rock tampak seperti manusia hidup, membuka mulutnya yang lebar seolah-olah hendak menyedot segala sesuatu di dunia ini dengan nafasnya. Ini adalah pria dari Rock Sect, salah satu sekte terkuat di seluruh benua Dongling. Rumor mengatakan bahwa leluhur pendiri sekte tersebut adalah ras campuran aneh antara manusia dan Rock. Terlahir dengan basis kultivasi yang luar biasa, ia menghabiskan hidupnya tersembunyi di langit, mencari jalan menuju keabadian. Lin Fan menyeringai. Sepertinya orang-orang tua ini ada di sini untuk merampok di siang hari bolong. Namun fakta ini tidak terlalu menyenangkan Lin Fan. Lagi pula, Yang Mulia seharusnya menjadi satu-satunya yang merampok orang lain di dunia ini. Tidak seorang pun seharusnya bisa merampok milikmu sesungguhnya. Mengapa kita membuang-buang waktu untuknya? Kita akan membunuhnya dan kemudian kita lihat hasil jarahannya. Penatua King Huo dari Sekte Api-Api yang pemarah berkata dengan sinar terang di matanya. Dia bisa menjamin bahwa pemuda ini telah mendapatkan semacam harta ilahi di bawah. Meskipun lautan iblis mati bertingkah lebih aneh dari biasanya, agar pria ini muncul terakhir, dia pasti mendapat banyak manfaat darinya. Terlebih lagi, dia tampak sangat gembira seolah-olah dia telah merebut harta karun itu dari murid sekte lainnya. Para tetua lainnya menganggukkan kepala, tampaknya menyetujui kata-kata tetua King Huo. Lin Fan memandang orang-orang ini. Semuanya adalah makhluk surgawi yang lebih hebat. Kekuatan gabungan mereka seharusnya tidak mudah untuk diatasi. Meskipun basis budidayanya belum meningkat, dia telah mendapatkan lengan abadi. Ini bukan lelucon. Jika orang-orang ini ingin membunuhnya dan merebut jarahannya, itu tergantung pada apakah mereka memiliki keterampilan untuk melakukannya. Hah, maaf, apa katamu? Tidak bisa menangkap omong kosongmu di sana. Dengan wajah jijik, Lin Fan menutup telinganya. Dia kemudian melihat ke arah mereka dan melingkarkan kelingkingnya ke arah mereka, mengundang mereka dan mengungkapkan ketidaksenangannya pada saat yang bersamaan. Jika dia tidak menunjukkan sikap tertentu, orang-orang ini mungkin benar-benar berpikir bahwa Yang Mulia adalah penurut. Sekte Api-Api, Sekte Rock, Sekte Tongtian, Sekte Xianling, Sekte Xuanxian, dan Sekte Kebebasan. Sekte-sekte ini terbiasa berada di puncak dunia, dan tidak pernah sekalipun peduli tentang orang-orang kecil seperti gelandangan, seniman bela diri. Yao Tian, kepala keluarga Yao, juga sama. Demi harta karun itu, yang bisa mereka lakukan hanyalah merebutnya. Kakako, bertengger di bahu Lin Fan, Ciki mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan ikut berkokok. Ciki tidak bodoh. Melihat tindakan Lin Fan, dia tahu bahwa Lin Fan juga tidak peduli dengan orang-orang ini. Oleh karena itu, dia perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk menunjukkan kekuatan terbaik yang dimiliki seekor ayam. Menopang salah satu sayap di bahunya, dia berdiri kokoh dan melengkung. Ini adalah sikap yang memperingatkan para agresor untuk datang dengan semua yang mereka miliki. Duo pria dan ayam akan menerima semuanya dengan mudah.
Kata-kata Lin Fan benar-benar membuat marah keenam tetua ini. Tidak disangka bahwa seorang seniman bela diri gelandangan akan berani mengeluarkan kata-kata yang begitu berani. Mereka tidak bermaksud membunuh tanpa alasan. Jika pria ini menyerahkan harta itu dengan sukarela, mereka akan baik-baik saja jika membiarkannya hidup. Serahkan harta karun itu. Tetua Sekte Xuanxian berteriak. Oh, itu, katakan tadi. Baiklah, baiklah. Kamu boleh memilikinya. Sesampainya di tempat penyimpanannya, Lin Fan mengeluarkan beberapa bigras dan melemparkannya. Menurutku ini semua adalah pil yang bagus. Aku sendiri sudah meminum puluhan pil. Kalian bisa mendapatkan beberapa sisanya. Lin Fan terkekeh. Keenam tetua mengerutkan kening saat menerima pil itu. Mereka mewaspadai pil yang tidak diketahui asal-usulnya. Bajingan Jingan, apakah kamu mencoba membodohi kami? Serahkan harta karun yang sebenarnya. Penatua Wang dari Sekte Rock berteriak dengan marah. Hanya beberapa pil dan dia ingin menghisapnya. Orang ini meminta kematian. Karena itu masalahnya, maka kamu harus menyerahkan nyawamu di sini. Penatua Wang mendengus marah. Nafas Rock. Langit berubah warna ketika garis jaringan energi Elder Wang bergetar. Melemparkan telapak tangannya, ilusi seekor Rock muncul. Membuka mulutnya yang lebar, semua air laut di sekitarnya bergemuruh dengan keras. Ini adalah salah satu keterampilan terkuat Rock Sect. Pada puncak penguasaannya, skill ini mampu memanggil seekor Rock yang mampu melahap langit dan bumi. Namun, meskipun basis budidaya Penatua Wang cukup tinggi, dia masih jauh dari menguasai keterampilan ini. Kekuatan menakutkan mengalir ke arah Lin Fan. Rock ilusi itu juga memiliki tubuh yang sangat besar. Berasal dari telapak tangan Master Surgawi yang lebih hebat, terdapat rangkaian garis jaringan energi juga. Ini bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seseorang seperti Lin Fan, yang lebih lemah dari makhluk surgawi yang lebih tinggi. Semua sesepuh lainnya menyaksikan dengan kaget. Mereka tidak menyangka Wang Haiming akan melancarkan serangan mematikan pada serangan pertamanya. Gerakan ini, Rock's Breath, memiliki kehendak Rock. Ditambah dengan kekuatan jaringan energinya sendiri, bahkan para tetua sendiri harus mengeluarkan cukup banyak upaya untuk menghadapi serangan semacam itu. Haha, itu jurus terkuatmu. Melihat Rock yang mengelilinginya yang bisa menutupi langit di atasnya, Lin Fan menyeringai. Ekspresi Penatua Wang berubah. Dia mengira akan menghajar pria di hadapannya ini hingga menjadi debu. Namun ekspresi tenang dan fokus di wajah pria ini membuatnya menebak-nebak. Tidak, itu tidak benar. Dia pasti terlalu banyak berpikir. Makhluk surgawi yang lebih rendah seperti semut bagi orang seperti dia. Tidak mungkin mereka bisa melakukan apapun terhadapnya. Lin Fan menjabat tangannya dan dengan lembut mengangkat tangan kanannya. Saat itu juga, hati semua orang membeku. Menekan. Bab 268, ini tragedi. Langit berubah. Satu demi satu, rantai garis jaringan energi hitam melingkari lengan putih giok itu. Dalam sekejap, dunia seolah kehilangan nafas saat keheningan pun terjadi. Saat Lin Fan mengangkat tangan kanannya, dunia terhenti. Kekosongan sepertinya telah ditekan, dan aura represif muncul dari tubuh Lin Fan. Keenam tetua dan kepala keluarga Yao berdiri terpaku di sana. Tubuh mereka sepertinya terkurung oleh langit dan bumi. Menekan, Lin Fan membuka mulutnya dengan lembut. Suaranya tenang dan lembut, tetapi di dalam hati orang-orang yang mengakar ini, suaranya menggelegar seperti guntur. Di udara, pernapasan Rock berputar dan terdistorsi. Kekosongan sebelum terkoyak lapis demi lapis juga. Detik demi detik, lubang itu semakin membesar. Bahkan kekuatan regeneratif dari surga tidak dapat mengejar kecepatan terkoyaknya kehampaan. AWK, ilusi Rock mengeluarkan seruan tragis terakhirnya sebelum tubuhnya mulai hancur berkeping-keping. Ilusi yang terdiri dari garis-garis jaringan energi mulai pecah berkeping-keping sebelum berubah menjadi kristal berkilauan di udara. Bagaimana ini bisa terjadi? Wajah Penatua Wang sangat tidak percaya. Bagaimana, Rock's Breath, miliknya bisa dihancurkan dengan mudah. Ini tidak mungkin. Dia berteriak dengan marah. Bagaimana pria yang dia anggap sebagai semut ini bisa begitu kuat? Ini merupakan pukulan besar baginya. Nak, aku akan membuatmu mati. Keturunan Rock. Melawan kekuatan yang tak terhentikan ini, mata Penatua Wang memerah.
Lengan kirinya terkoyak dari tubuhnya saat kekuatan misterius melonjak dari langit di atas. Dalam sekejap, lengan kirinya menghilang. Melihat ini, Masa juga sangat terkejut. Keturunan Raja Wali. Itu adalah keterampilan yang dirahasiakan dan hanya dimiliki oleh Sekte Raja Wali. Dengan menggunakan tubuhnya sendiri, seseorang dapat memanggil kesadaran Raja Wali kuno yang agung di langit. Semakin banyak orang yang mau memberi penghormatan, semakin kuat kesadarannya. Dari roh yang dipanggil adalah, tidak disangka orang ini bisa memaksa Penatua Wang untuk memotong lengan kirinya sebagai penghormatan. Penatua Sekte Kebebasan tersentak. Sebagai salah satu sekte terkuat di luar sana, latar belakang Sekte Rock jelas bagi kebanyakan orang di dunia. Keterampilan bela diri dan keterampilan mental mereka sangat berbeda dari sekte lain, terutama leluhur pendiri, yang pada dasarnya adalah orang aneh yang lahir dari manusia dan roh. Karena itu, dia bisa berkomunikasi dengan kesadaran Raja Wali kuno. Dikombinasikan dengan keyakinannya sendiri, dia menghasilkan keterampilan ini. Ini demi memungkinkan para murid sekte tersebut untuk memanggil kekuatan Raja Wali kuno yang agung di masa-masa sulit. Tapi Lin Fan tidak bisa berkata-kata karena ini. Ada apa dengan orang ini dan tindakan mutilasi dirinya? Saat itu, kekosongan bergetar. Di depan Wang Minghai, kekosongan perlahan-lahan terbuka. Semburan energi mulai mengalir dari dalamnya. Kehampaan itu mengirimkan ketakutan yang begitu dalam hingga hati semua orang berdebar-debar. Di dalam kehampaan, binatang buas kuno secara bertahap muncul. Menggeram dan melolong, penampilannya sangat mendominasi. Faktanya, itu sangat menakutkan sehingga sesepuh lainnya mundur perlahan dari sekitar. Beberapa murid yang menonton sangat ketakutan, wajah mereka pucat pasi. Rock, Penatua Wang berteriak dengan marah. Tiba-tiba, energi destruktif muncul dari kehendak Rock dan mengguncang seluruh kehampaan, menyebabkan langit berubah warna sekali lagi. Ayo sekarang, jangan terlalu berlebihan sekarang, ya. Lin Fan tidak senang. Bukankah orang ini berlebihan sekarang? Menekan, ledakan, langit berubah warna dan kekosongan terus-menerus terkoyak. Kehendak Rock bertemu dengan serangan telapak tangan yang menghantam dari surga di atas. Aku, tidak mungkin. Penatua Wang tersedak melihat pemandangan di depannya. Dia terbatuk-batuk hingga bola matanya hampir keluar. Bahkan sebelum kehendak Rock mengeluarkan kekuatan penuhnya, ia hancur berkeping-keping oleh telapak tangan dari langit tanpa ada ruang untuk perlawanan. Tidak, hati Wang Haiming tidak tahan lagi. Bam! Serangan telapak tangan Lin Fan dari langit terus menekan Wang Haiming sendiri. Sangat kuat, Lin Fan juga tercengang. Dia tidak menyangka serangan telapak tangan ringan ini begitu kuat. Dia tidak hanya menghancurkan ilusi Rock, dia juga menghancurkan keinginan Rock dan dengan kekuatan apapun yang tersisa, dia bahkan menahan Wang Haiming sendiri. Wow, ini pasti sakit sekali. Lin Fan tidak bisa berkata-kata. Seberapa kuatkah lengan abadi ini? Serangan telapak tangan itu bahkan tidak sebanding dengan kekuatannya. Orang itu seharusnya baik-baik saja, kan? Lin Fan melihat ke bawah ke arah Wang Haiming dan tidak bisa tidak bertanya-tanya. Ding, selamat karena telah membunuh Wang Haiming tingkat rendah surgawi. Ding, poin pengalaman plus 100 juta. Ding, selamat karena telah mendapatkan keturunan Rock. Ding, selamat karena telah mendapatkan Rock's Breath. Rahang Lin Fan terbuka lebar. Apa? Dia meninggal. Seperti itu. Dia tidak bermaksud membunuh orang itu. Sialan. Bukan karena Lin Fan takut membunuh siapapun, tapi dia tidak menyangka kekuatan lengan abadi ini menjadi begitu gila. Dia berpikir bahwa dia mengendalikan kekuatan, tetapi untuk berpikir bahwa dia masih belum bisa mengukur kekuatannya dengan tepat. Lebih jauh lagi, untuk berpikir bahwa dia telah membunuh seorang surgawi besar begitu saja, bahkan setelah menahan serangan telapak tangannya. Ini sungguh sebuah tragedi. Hai, kalau begitu lupakan saja. Seseorang tidak bisa melawan takdir. Orang ini pasti telah merampok terlalu banyak orang untuk mendapatkan harta seperti kali ini. Oleh karena itu, orang berdosa seperti dia pasti mendapat karma yang menimpanya. Lin Fan hanya bisa meyakinkan dirinya untuk merasa lebih baik dengan alasan ini. Tapi, bukankah poin pengalamannya terlalu luar biasa? Tapi sekali lagi, kalau dipikir-pikir, dia hanyalah level peri surgawi yang lebih rendah.
Untuk dapat membunuh makhluk surgawi tingkat rendah yang lebih tinggi, itu pasti merupakan lompatan yang bagus untuk memulai. Dan lengan abadi ini seperti item legendaris tanpa batasan level apapun. Betapa mengejutkannya kekuatan yang dimilikinya. Lin Fan tidak bisa tidak merenung. Bagaimana jika dia terus naik level? Kalau terus begini, bukankah semua orang di sekitarnya akan mati begitu saja? Adapun dua keterampilan bela diri yang muncul dari Wang Haiming, ini di luar dugaan Lin Fan. Tidak kusangka dia seberuntung ini. Saat ini, semua tetua lainnya sangat ketakutan. Tatapan mereka semua tertuju pada Penatua Wang yang sedang berbaring di bawah permukaan air. Ketika mereka tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan darinya, darah mereka membeku. Mati. Tidak kusangka Penatua Wang yang perkasa telah mati begitu saja. Meskipun basis budidaya Elder Wang mungkin tidak setinggi itu, dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Sekte Rock. Rock's Descent adalah keterampilan rahasia terberat di seluruh Rock Sect. Dibutuhkan bakat dan kesulitan yang luar biasa bahkan untuk mempelajari keterampilan itu. Demi mempelajari keturunan Rock, Wang Haiming telah mengesampingkan leveling basis budidayanya sendiri. Pada saat dia memahami dan dapat memanfaatkan keterampilan tersebut, posisinya dalam sekte meningkat seperti roket. Oleh karena itu, meskipun basis budidayanya tidak terlalu tinggi, Wang Haiming jelas merupakan kekuatan yang sangat kuat dalam pertarungan sebenarnya, karena kemampuannya menggunakan keturunan Rock. Jika dia mengorbankan dirinya sepenuhnya, bahkan makhluk surgawi yang berkultivasi penuh mungkin akan mati di tangan keturunan Raja Wali. Kamu telah membunuh Penatua Wang. Murid-murid Sekte Rock yang tersisa mengarahkan jari mereka ke arah Lin Fan dan berteriak. Mereka tidak menyangka pria ini punya nyali untuk membunuh Penatua Wang. 5 tetua lainnya dan kepala keluarga Yao sedang ragu-ragu saat ini. Sepertinya murid-murid muda dari Sekte Rock ini pasti akan kehilangan nyawa mereka jika terus begini. Haruskah mereka mencoba menyelamatkannya atau tidak? Namun meskipun mereka menginginkannya, apa yang dapat mereka lakukan untuk menyelamatkan mereka? Mereka semua baru saja menyaksikan kekuatan pria di hadapan mereka ini. Tidak disangka bahkan Penatua Wang, yang telah mengorbankan satu tangannya, binasa semudah itu, apalagi mereka. Bab 269, Dunia ini konyol, bukan Lin Fan. Kelima tetua dan kepala keluarga Yao saling memandang dan akhirnya menganggukkan kepala. Mereka telah memutuskan, lupakan menyelamatkan orang-orang ini, nyawa mereka sendiri adalah hal terpenting saat ini. Tapi yang tidak bisa mereka ketahui adalah identitas orang ini. Dengan tamparan telapak tangannya, dia membunuh Wang Haiming. Bukankah satu-satunya orang yang diizinkan berada di bawah laut setan mati lebih lemah daripada makhluk surgawi yang lebih besar? Para murid dari Sekte Rock memiliki kebencian yang membara di dalam hati mereka saat ini. Pria ini baru saja membunuh Penatua Wang. Hal ini berdampak besar pada mereka. Mereka perlu membakar manusia berdosa ini ke dalam ingatan mereka sekarang. Mulai saat ini, Sekte Rock akan memiliki dendam mati terhadap pria ini. Melihat semua ini, Lin Fan ingin mengungkapkan pemikirannya, ini semua salah paham. Tapi saat dia hendak mengatakannya, dia menelan kembali kata-katanya. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah satu-satunya saat ini yang mengetahui identitasnya sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu omong kosong. Yang Mulia benar-benar tidak ingin membunuh siapapun. Namun, orang ini telah melakukan dosa besar dan terlalu banyak perampokan. Hal-hal seperti menindas yang lemah dan memihak yang kuat. Ini adalah orang berdosa di sini. Yang Mulia hanya menuntut keadilan untuk surga. Lin Fan meletakkan tangannya di belakang punggung dan menjaga wajah tetap lurus. Dia bekerja keras untuk menunjukkan sikap seorang pria yang mendalam. Ciki sudah lama terkejut melebihi kata-kata. Dia menggelengkan kepalanya dari waktu ke waktu, melihat orang mati di bawah, dan kemudian ke Lin Fan, bolak-balik. Dia tidak menyangka rekannya sekuat ini. Untuk mengubah arus dunia dengan satu serangan telapak tangan. Namun bagi Ciki, semakin kuat temannya, semakin bahagia dia. Bagaimanapun, ini adalah cara terbaik untuk memastikan kehidupan ayam kecilnya tetap aman dan sehat. Tanpa tulang punggung atau martabat apapun, Ciki beringsut selangkah lebih dekat ke Lin Fan. Hanya karena ini, dia sekarang lebih terikat pada Lin Fan daripada sebelumnya. Nah, tetua ini, apakah Anda setuju dengan saya?
Lin Fan menoleh ke Penatua King Huo dengan rasa ingin tahu. Wajah Penatua King Huo yang pemarah saat ini pucat pasi. Kemarahan dan kemarahan memenuhi kepalanya. Akhirnya, dia menganggukkan kepalanya ketakutan. Ya, King Huo beresonansi dengan tegas, tidak ragu-ragu sama sekali. Seolah-olah kata, ya, sangat menarik bagi King Huo. Tidak ada seorang pun yang menganggap hidupnya sebagai lelucon. Sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, merampas harta karun itu dan yang lainnya pada dasarnya adalah lelucon besar bagi orang bodoh. Merupakan suatu keberuntungan besar untuk tidak dibunuh saat ini. Hati Lin Fan menghela nafas lega. Sekarang setelah lengan kanannya menyatu dengan lengan abadi, bagaimana lagi dia bisa memainkan permainannya mulai sekarang? Jawabannya sederhana. Satu-satunya cara untuk maju adalah menjadi lebih ceroboh. Lin Fan memandangi para tetua ini. Masing-masing dari mereka pasti menganggap diri mereka sebagai makhluk yang perkasa dan berkuasa. Hal-hal seperti membunuh orang lain dan merampas harta mereka. Orang-orang ini pasti telah melakukan banyak hal. Tapi Lin Fan tahu bahwa dia tidak seharusnya seperti orang-orang ini. Nanti, dia akan memberikan perampokan yang bagus kepada orang-orang ini untuk menegakkan keadilan bagi massa. Tiba-tiba, Lin Fan melihat Kaisar Qin berdiri sendirian. Awalnya, dia ingin pergi dan memberitahunya bahwa putranya sudah lama meninggal. Namun saat melihat raut wajah cemas dan khawatir pria itu, hatinya melembut, dan ia tidak tega melakukannya. Mengenai tindakannya di dinasti Qin Shen, Lin Fan juga mengalami konflik. Putra Kaisar Qin kejam dan membunuh puluhan orang tak berdosa. Demi 108 penduduk desa, tindakan Lin Fan dapat dibenarkan. Adapun Kaisar Qin, tindakannya membalas dendam terhadap putranya juga merupakan tindakan yang benar. Tidak ada seorang pun yang benar-benar benar dalam situasi seperti ini. Melihat Kaisar Qin sekali lagi, Lin Fan akhirnya mengerti. Kaisar Qin saat itu adalah seorang penipu ulung. Inilah Kaisar Qin yang sebenarnya. Kaisar Qin, kamu tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Putramu memiliki potensi yang tak tertandingi dan dipilih oleh 7 orang suci untuk menjadi murid pribadi. 7 orang suci telah pergi bersamanya. Namun, putramu memiliki niat membunuh yang kuat. Seseorang seperti itu pasti akan membuat surga menjatuhkannya melalui karma. Jika Anda benar-benar ingin putra Anda selamat, maka kembalilah dan perlakukan penghuni Anda dengan cinta dan perhatian untuk mengurangi dosa-dosa Anda. Lin Fan berbohong. Setelah mendengar kata-kata Lin Fan, wajah cemas Kaisar Qin menghilang, dan digantikan dengan pancaran kebahagiaan. Namun, dia kemudian memandang Lin Fan dengan waspada, jelas meragukan kata-katanya. Apakah kamu percaya atau tidak, itu terserah kamu. Lin Fan melepaskan jubahnya dan tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Awalnya ini adalah kebohongan besar. Semakin banyak dia berkata, semakin banyak celah yang ada. Kaisar Qin melihat punggung Lin Fan. Setelah merenung sejenak, dia mengepalkan tinjunya, mengucapkan selamat tinggal pada Lin Fan dan pergi. Lin Fan tidak tahu apakah Kaisar Qin benar-benar mempercayai kata-katanya. Tapi dia tahu bahwa bagi pria di negara bagiannya, hukuman Lin Fan pasti akan memberinya harapan besar. Murid-murid Sekte Rock, yang mulia tidak akan membunuhmu. Jika kalian benar-benar ingin membalas dendam, maka latihlah dengan baik dan tingkatkan basis kultivasi kalian. Yang mulia akan memberi kalian kesempatan. Lin Fan benar-benar tidak ingin membunuh mereka. Namun, hal ini bukan karena kebaikannya. Jika orang-orang ini kembali dan memberitahu sekte tentang dia, dia akan memiliki sekelompok orang kuat yang mengejarnya. Nah, itulah akan menjadi sekumpulan poin pengalaman pada saat itu. Berdasarkan pemahaman Lin Fan tentang sekte besar, dia tahu bahwa menyelamatkan mereka pasti akan menimbulkan masalah. Dan itulah tujuan Lin Fan. Inilah arti sebenarnya dari memberikan umpan untuk ikan besar. Pada saat poin pengalaman ini terbang kepadanya seperti kue yang jatuh dari langit, tidak mungkin dia bisa menolak peningkatan level yang menakjubkan itu. Adapun kalian yang telah bersikap kasar pada Yang Mulia, saya tidak akan merendahkan diri ke level Anda. Namun, sementara saya memilih untuk mengampuni nyawa Anda tidak dapat menghindari hukuman. Tinggalkan barang-barang berharga Anda. Yang Mulia akan membantu menyebarkan mereka di seluruh dunia untuk membantu meringankan dosa-dosamu. Tatapan Lin Fan pada kelima sesepuh itu seperti tatapan dewa.
Ketika 5 tetua mendengar bagian pertama dari kalimat Lin Fan, mereka kewalahan. Tidak disangka mereka akan lolos tanpa hukuman ini. Namun ketika mereka mendengar bagian berikutnya, mereka hampir putus asa. Meskipun apa yang dikatakan pria ini masuk akal, semakin mereka memikirkannya, rasanya semakin aneh. Bukankah ini perampokan berdarah di siang hari? Namun satu-satunya perbedaan adalah bahwa orang ini mengutarakan perampokan itu seolah-olah itu adalah perbuatan baik surgawi. Itu sangat logis dan masuk akal, orang luar mau tidak mau harus berterima kasih padanya. Tapi pada akhirnya, inti permasalahannya bisa diringkas seperti ini. Tinggalkan barang-barang berhargamu, dan kamu bisa pergi. Kelima tetua dan kepala keluarga Yao ragu-ragu untuk sementara waktu. Melihat tubuh Wang Haiming yang tak bernyawa tergeletak di sana, mereka tahu bahwa mereka tidak dapat menandingi pria ini. Memberi atau tidak memberi, itulah pertanyaannya. Mereka tidak dapat mengukur sikap atau pikiran Lin Fan. Namun jika mereka tidak menyerah, nasib mereka mungkin juga tidak akan sebaik itu. Pada akhirnya, 5 tetua dan kepala keluarga Yao mengertakkan gigi dan mengalah. Lin Fan menyita cincin penyimpanan dan barang berharga dari 5 tetua dan kepala keluarga Yao dengan gembira. Sekarang, dia merasa lebih ceria. Meskipun wajahnya tidak menunjukkannya, dia diam-diam menilai kualitas barang-barang tersebut di dalam hatinya. Semuanya tampaknya memiliki kualitas yang cukup baik. Lumayan. Sepertinya hadiah untuk ekspedisi darat terlarang ini juga cukup banyak. Adapun kelima tetua, suasana hati mereka sedang lesu. Tentu saja, mereka pernah membunuh demi barang berharga dan sejenisnya dalam hidup mereka. Namun mereka belum pernah menjadi pihak yang dirampok. Dari kelihatannya, pria di depan mereka ini hanyalah seorang hooligan berdarah. Faktanya, dia adalah seorang hooligan yang bisa mengubah perkataannya menjadi benar dan adil. Para murid dari 6 sekte hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika orang tua mereka dirampok. Namun di sisi lain, mereka cukup senang karena bukan mereka yang dirampok. Tetapi sedikit yang mereka tahu bahwa Lin Fan tidak lagi memperhatikan barang-barang lemah seperti milik mereka. Bagi Lin Fan, ini disebut perawatan, menjaga anak sapi kecil ini tetap hidup agar mereka dapat berlatih. Suatu hari, ketika mereka menjadi master tingkat tinggi dan ingin membalas dendam padanya, dia akan merampok mereka untuk selamanya. Lin Fan bukanlah orang yang bodoh. Dunia inilah yang konyol. Dan saat itu, langit cerah tiba-tiba bergemuruh dengan kilat dan awan gelap. Aura misterius menyebar dari kejauhan. Ketika Lin Fan merasakannya, wajahnya berubah. Mengapa aura ini terasa begitu familiar? Melihat ke kejauhan dari mana asalnya, dia mengerutkan kening. Di langit, bayangan gelap berjubah hitam berjalan di atas awan. Tidak ada yang bisa mengetahui jenis kelamin atau fitur wajahnya. Dia berjalan bungkuk, menggenggam 2 rantai erat-erat di tangannya, menyeret peti mati batu. Peti mati batu itu misterius dan keji, dengan noda darah di sekujurnya. Hanya melihatnya saja sudah bisa membuat seseorang merinding. Pada saat itu, langit tidak pernah tampak lebih menakutkan dan jahat. Bab 270, ini. Dia, seorang pria berjubah hitam, peti mati batu berlumuran darah. Begitu saja, bayangan dari kedua benda itu melintasi udara secara perlahan. Langit terus bergemuruh, seolah bersiap membangun jaring untuk menghajar makhluk jahat ini. Apa itu? Aura yang menyeramkan. Tetua dari Sekte Kebebasan mengerutkan kening. Melihat ke langit, 2 sinar cahaya keemasan keluar dari kedua matanya. Namun tiba-tiba, tangisan tragis terdengar. Saat dia menutup kedua matanya, 2 aliran darah terlihat mengalir dari matanya. Mataku. Semua orang memandang Penatua He dari Sekte Kebebasan dengan kaget. Itu adalah keahlian Freedom Sect, Heavenly Piercing Eyes. Dengan itu, seseorang dapat melihat semua ilusi dan kejahatan. Tetapi untuk berpikir bahwa dialah yang akan dibutakan. Ini. Semua orang terkejut. Segala sesuatu yang terjadi sejauh ini melampaui ekspektasi mereka. Itu makhluk jahat. Penatua He meraung, tampaknya dalam keadaan hiruk-pikuk. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu. Pada saat mata menusuk surgawinya melihat ke dalam, aura misterius dan buruk menembus kembali ke arahnya tanpa ada ruang untuk bereaksi. Ini terlalu menakutkan. Lin Fan berdiri di sana dengan wajah tegas. Dia menepuk Ciki untuk kembali ke gudangnya.
Segalanya mungkin menjadi buruk. Lalu, sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Baik pria maupun peti mati itu berdiri diam di tengah langit. Pria itu masih membungkuk dan menggenggam rantai dengan erat. Peti mati batu itu seperti benda kuno, menginfeksi sekeliling dengan aura keji. Langit menjadi hitam, dan tiba-tiba, sambaran petir ungu menyambar. Berubah menjadi ungu, petir mengelilingi keduanya dan berputar. Kekosongan di sekitar mereka mulai terdistorsi, dan pusaran pun terbentuk. Itu gelap gulita, dan tidak ada yang bisa melihat apa yang ada di dalamnya. Apa itu? Masa pun terkejut. Melihat pria dan peti mati itu, semua emosi mereka gusar. Sebagai tetua sekte besar, mereka secara alami telah melihat lebih banyak hal daripada orang lain di dunia ini. Tapi ini masih yang pertama bagi mereka semua. Lin Fan juga merasa tertekan melihat pemandangan di hadapannya ini. Peti mati batu itu, bukankah sama dengan yang ada di Laut Setan Mati tadi? Mungkinkah? Tangan kanan Lin Fan mulai gemetar dan bergesekan dengan celananya, seolah menemukan sesuatu yang familiar. Siapa pria berjubah hitam itu? Apa yang ada di dalam peti mati batu itu? Seru Yao Tian sambil mundur beberapa langkah. Dari pusaran itu muncul rasa tidak nyaman sehingga membuat mereka semua merasa terkesima. Meninggalkan. Tetua dari Sekte Xuan Xian berteriak. Meskipun dia penasaran terhadap benda misterius ini, tapi perasaan itu terlalu tidak menyenangkan. Semua tetua lainnya juga tersadar, dan mulai mundur. Mereka berteriak kepada murid-muridnya untuk melarikan diri sendiri. Hal ini terlalu jahat, terlalu menyeramkan. Terutama pria berjubah hitam itu, mereka bahkan tidak tahu di basis budidaya apa dia berada. Kelima tetua membuka lubang di kehampaan. Sebelum mereka pergi, mereka melihat peti mati batu itu untuk terakhir kalinya. Tanpa ragu-ragu, mereka lalu masuk dan pergi. Sepertinya nasib murid-murid mereka hanya bergantung pada surga. Lagi pula, menembus kehampaan dan jarak yang melengkung melalui teleportasi adalah kekuatan yang hanya dapat diakses oleh para penguasa surgawi yang lebih tinggi ke atas. Tapi meski begitu, tak satu pun dari mereka yang mencapai kondisi di mana mereka bisa memanipulasi lengkungan ini ke tingkat yang lebih tinggi. Oleh karena itu, mereka hanya bisa membuka warp sementara. Namun, meskipun mereka dapat dengan aman melarikan diri ribuan mil jauhnya dari tempat ini dengan mudah, mereka hanya dapat melakukannya untuk diri mereka sendiri. Ketika para tetua keluar dari warp, mereka akhirnya merasa nyaman. Setidaknya mereka sendiri tidak terluka. Adapun murid mereka. Tapi saat mereka melihat sekeliling, wajah mereka menjadi pucat karena tidak percaya. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka jelas telah memanipulasi kekosongan untuk menjauh dari tempat ini. Tapi kalau dipikir-pikir, tempat di mana kelima tetua telah menyimpang berada tepat di batas pusaran melingkar pria dan peti mati. Kelima tetua mulai bergidik. Mereka punya firasat buruk. Berlari. Berbalik, kelima tetua lari dari pusaran. Namun, seolah-olah ada tarikan gravitasi yang kuat, semuanya tersedot ke atas peti batu tersebut. ARGH, bantuan. Mereka meratap ketakutan. Namun dalam sekejap, kelima tetua telah berubah menjadi mayat kering dengan darah yang dihisap hingga benar-benar kering. Segalanya terjadi begitu cepat sehingga otak setiap orang bahkan tidak menyadari kengerian dari semua itu. Lebih tua, para murid sekte mulai berteriak ketakutan. Mereka juga berniat melarikan diri dari tempat ini. Tapi melihat apa yang terjadi pada orang yang lebih tua, darah mereka membeku. Lin Fan juga punya firasat buruk tentang ini. Setelah menyatu dengan lengan abadi, dia sudah memahami bahwa lengan itu tidak berdiri sendiri. Di dalam peti mati batu ini, pasti ada bagian tubuh yang lain. Saat Lin Fan sedang memikirkan hal-hal ini, pria berjubah hitam itu mulai bergerak saat pusarannya sedikit menghilang. Dia meletakkan rantainya dan mulai menggerakkan tangannya untuk membuat segel, seolah-olah dia sedang melakukan ritual. Oh, yang abadi, hambamu ada di sini untuk menyambutmu di kehidupan barumu. Tolong buka segel semuanya dan kembalilah kepada kami. Tiba-tiba, dari lengan pria berjubah hitam itu tercurah dua aliran darah ke langit. Mereka kemudian jatuh ke tanah seperti badai darah. Bau darah yang kental membuat Lin Fan mengerutkan kening. Itu berbau darah manusia. Berapa banyak orang tak berdosa yang harus mengeluarkan begitu banyak darah saat ini? Mengalir ke lautan, darah perlahan merembes ke dasar Laut Setan Mati.
Melihat ini, Lin Fan juga mengerti. Pria berjubah hitam itu tahu bahwa lengan abadi disegel di sini. Motifnya di sini adalah untuk membuka segel lengan itu. Tapi yang tidak diketahui pihak lain adalah bahwa lengan abadi telah menyatu dengan Lin Fan. Tidak ada lagi apapun di bawah laut setan mati. ARGH. Seiring berjalannya waktu, pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya ke langit dan meraung. Dia menyadari bahwa tidak ada apapun di bawah. Pada saat inilah Lin Fan melihatnya, wajah di balik tudung. Lin Fan tidak bisa bernapas. Dia tidak percaya ini. Liang Yichu. Pria berjubah hitam ini adalah penatua senior Liang Yichu dari Sekte Jiu Xiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Pria tua yang gemuk, kekar namun ceria dengan hampir tidak ada helai rambut di kepalanya. Bagaimana dia bisa berubah menjadi ini? Itu hanya beberapa bulan setelah jenius sparring. Apa yang telah terjadi? Penatua Liang. Lin Fan berteriak. Mengaum ke langit, Liang Yichu berhenti dan menatap Lin Fan. Tiba-tiba, dia melolong lagi saat asap hitam keluar dari dalam tubuhnya. Asap hitam berkumpul dan memuncak, akhirnya membentuk wajah iblis yang jahat. Budidaya penuh surgawi yang lebih besar. Liang Yichu berlari. Serangan telapak tangan yang menghancurkan bumi terbang menuju Lin Fan dengan kekuatan luar biasa. Itu digulung dengan rantai garis jaringan energi yang tak terhitung jumlahnya, menerobos kekosongan dengan kekuatan yang sangat besar dan mengumpulkan lebih banyak kekuatan saat terus melonjak menuju Lin Fan. Lin Fan mengangkat tangan kanannya dan menangkap telapak tangan Liang Yichu. Penatua Liang, apa yang terjadi padamu? Lin Fan berteriak. Keadaan Penatua Liang saat ini mengingatkan Lin Fan pada murid-murid di kuil Tuodi. GARWRHRHRHH. Geraman seperti binatang keluar dari mulut Penatua Liang saat dia mulai berubah bentuk. Tepat di depan Lin Fan, Penatua Liang mengambil berbagai bentuk berbeda. Kekuatan jalur jaringan energi meletus. Seolah-olah kekuatan seluruh kehendak langit dan bumi sedang menimpa Lin Fan saat ini. Ini adalah kekuatan makhluk surgawi yang berkultivasi penuh, kemampuan untuk memahami jaringan energi langit dan bumi, untuk memukul lawan mereka dengan langit dan bumi sebagai dukungan mereka. Lin Fan berjuang keras melawan kekuatan itu. Dia mendengus sambil mengerutkan kening. Elder Liang, aku tidak bisa bertahan lagi. Su menekan. Lin Fan menyerang, saat serangan telapak tangan raksasa menimpa Liang Yichu dari langit. Bam! Liang Yichu terbaring tak bernyawa di tanah. Jubah hitam telah lama terbakar menjadi abu. Di ambang kematian, mata hitam pekat Liang Yichu kembali sadar. Pergi ke Jiu Xiao, Sekte. Ding, selamat karena telah membunuh kultivasi penuh surgawi yang lebih besar, yaitu Liang Yichu. Ding, poin pengalaman plus 2 miliar. Ding, selamat atas kenaikan levelnya. Ding, tingkat menengah perisurgawi. Ding, tingkat atas perisurgawi. Ding, budidaya penuh perisurgawi. Meskipun Lin Fan telah naik level, dia tidak merasakan setetes pun kegembiraan di hatinya. Dia meninggal, lolos dari kematian sekali lagi, para murid dari 6 sekte bersorak gembira. Mereka pikir mereka pasti akan dikutuk. Tidak kusangka pria ini sekuat ini. Bahkan Yao Tian yang tertegun pun senang dia berhasil tetap hidup setelah semua ini. Diam, hati Lin Fan terasa berat. Mendengarnya, keheningan melayang di udara karena para murid tidak berani mengeluarkan suara apapun. Lin Fan tidak tahu apa yang dimaksud Penatua Liang dengan kata-kata terakhirnya. Apa yang terjadi dengan Sekte Jiu Xiao? Satu-satunya teman seumur hidupnya ada di Sekte Jiu Xiao. Mungkinkah sesuatu telah terjadi pada Sekte Jiu Xiao? Lin Fan menatap peti batu itu dengan marah. Keluarkan. Cek subcribe-nya gratis.